Alhamdulillah Pak Jaja sudah ada bersama kita. Pak Samudin siap ya? Pak Jaja bisa tes dulu. Saya udah pindahkan bola presenternya ke Pak Jaja. Oke. Ya. Pak Samudin, saya memindahkan hostnya ke Pak Samudin ya. Tolong sudah dilakukan. Terlihat share screen saya? Ya, sudah terlihat. Alhamdulillah Pak, udah bisa terlihat. Oke, terima kasih. Pak Samudin, saya Pak Samudin melakukan record ya, boleh ya? Kalau nggak bisa dia, Pak Samudin bisa record? Tidak bisa. Oh ya. Tidak bisa, tidak kelihatan Bu. Oke, saya aja. Oke. Silakan Pak Samudin, silakan dimulai. Oke, terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu. Terima kasih Bapak Ibu sudah hadir di pertemuan malam ini. Malam ini Sultra Cerdas menyuguhkan satu materi, di mana materi sudah ada tampil di layar di hadapan Bapak Ibu. Inovasi guru pembelajar menyambut masyarakat 5.0 menghadapi PBM di new normal. Di mana materi ini akan dipaparkan oleh narasumber kita, Pak Dr. Jaja Ahmad Sarjana ST.MM. Beliau adalah pengurus Ikatan Sarjana Manajemen dan Administrasi Pendidikan ISMAPI Jabar, Forum Dosen Indonesia FDI Pojok Pendidikan. Mungkin seperti yang sudah disampaikan tadi bahwa langkah pertama adalah pemaparan materi yang dibawakan oleh narasumber kita. Untuk memanfaatkan waktu pada malam hari ini, langsung saja kami serahkan kepada Bapak Jaja. Kepada Bapak, disilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu sekalian diundang kembali di Sultra Cerdas. Terima kasih juga ke jajaran pengurus Sultra Cerdas, terutama Pak Baharudin, Pak Muhammad Sahrani, kemudian Bu Indah, dan juga Ibu Wasri ya. Karena waktu saya memang kadang-kadang saya bergerak tidak hanya di guru ya, di pendidikan dasar menengah, tapi juga pendidikan tinggi, dan juga di korporasi. Jadi kami sedang membuat aplikasi untuk sebuah perusahaan, ya bahkan 2 perusahaan. Ya bukan sok sibuk, tapi intinya kita menikmati hidup. Ya Ibu Bapak, kreativitas, kemudian inovasi, terus belajar adalah jiwa dari kita sebagai pendidik ya. Nah, saya tidak akan selalu menginikan presentasi, saya akan perlihatkan beberapa. Saya juga bagaimana menghadapi new normal ini. Sedikit perkenalan. Jadi nama saya sesuai dengan apa yang sudah disampaikan. Saya tidak bosan-bosan. Jadi saya sarjana sejak lahir dan beruntung sudah mencapai level tertinggi untuk pendidikan. Jadi ini sebuah hutang. Jadi ini kepada Bapak Ibu pendidik yang masih jomblo, belum menikah atau mau punya anak lagi, jadi nama itu adalah sebuah doa. Jadi ini adalah pada saat saya 9 bulan dikandung, ibu saya ujian sarjana dan profesornya mengatakan yang ujian 2 orang. Akhirnya namanya harus ada sarjananya. Alhamdulillah hutangnya terbayar ya. Jadi saya lulusan S3 UPI bidang administrasi pendidikan. Jadi saya pengurus dari Ikatan Sarjana Manajemen dan Administrasi Pendidikan ISMAPI Jabar. Saya juga pengurus Forum Dosen Indonesia dan saya juga salah satu pengurus pojok pendidikan. Ya, Bapak Ibu, sambil saya juga akan sedikit ya update status saya sebagai bagian dari bagaimana inovasi guru pembelajar. Saya informasikan juga bahwa ini sudah bisa di stream di YouTube ya, di YouTube-nya Ingenio Belajar Online. Jadi Ibu Bapak bisa ikuti juga di sana ya. Saya juga akan coba sekarang update tapi nanti aja lah ya.
agar tidak mengganggu. Nanti aja terakhir. Oke, kenapa harus inovasi? Kenapa harus guru pembelajar? Ya, seperti kalau saya ajaran agama Islam mengatakan ya bahwa kita harus belajar dari mulai ya ayunan sampai ke liang lahat. Dan kenapa masyarakat 5.0? Karena setelah revolusi industri ya bahwa kita mengalami sesuatu yang mungkin tidak disangka-sangka. Kenapa new normal? Ya dengan pandemi ini yang pernah nggak Ibu Bapak pikirkan kok bisa gitu ya kita belajar dengan daring saat ini. Jadi saya barusan workshop dengan guru-guru dari Universitas Palangkaraya. Menariknya adalah ternyata hanya 1 orang dari 60 orang itu tidak bisa terkoneksi internet. Saya berpikir ya, saya kan juga bekerja pertama di Nusantara, kemudian perusahaan Amerika, kemudian dosen di Telkom University tahun 90-an, kemudian juga sekarang dosen di pasca sarjana di NHI ya, bahwa perubahan itu tidak bisa kita hindari ya. Ibu Bapak bisa bilang daring nggak bisa berhasil, tapi toh kenyataannya tidak 100% tidak bisa, tidak 100% bisa. Berarti apa? Harus cari data. Data mahasiswa kalau Ibu Bapak berarti data dari guru. Termasuk juga mungkin kalau kepala sekolah, nanti Bapak Ibu bisa cari ya, di YouTube saya, kemudian di YouTube Ingenio, membahas tentang hal ini banyak sekali, bahwa know your customer. Jadi gaji Bapak Ibu sebagai guru itu bukan dibayar oleh Disdik, oleh sekolah, tapi oleh customer kita adalah siswa, termasuk masyarakat sekitar. Jadi ada istilah guru, digugu, ditiru. Jadi janganlah marah kalau misalnya kita rapat RT, rapat RW, rapat kelurahan di masjid, di gereja ditanyain. Karena memang kita adalah seorang guru, harus belajar. Oke, kita lanjutkan. Ada yang kenal? Ini siapa ini? Ya. Ya, ini ayah saya. Umur 83 tahun, pakai laptop. Selalu saya munculkan ini karena saya masuk S3 UPI gara-gara beliau. Beliau adalah guru. Tadinya kan saya bukan guru, bukan pendidik. Tapi karena melihat beliau ini tidak pikun, masih nyetir mobil sendiri, Tasik Bandung, ya, kemudian juga masih aktif di masjid sebagai perencana, sebagai konsultan untuk renovasi masjid, bahwa kita tahu bahwa pendidik itu karirnya tidak pernah berakhir, ya. Dan beliau belajar. Saya nggak bilang bahwa beliau adalah guru pembelajar, pendidik belajar. Pokoknya beliau belajar, kita ajarin PowerPoint, termasuk juga animasinya segala macam, termasuk juga dari cucunya, yaitu anak saya. Dan kenapa saya juga bisa masuk menjadi pendidik gara-gara beliau juga, karena saya waktu naik haji ketemu dengan murid beliau yang merasa bahwa gara-gara jasa orang tua saya inilah dia bisa menjadi seorang tokoh, tidak jadi penjahat. Akhirnya saya bilang, oh begitu ya. Akhirnya saya jadi guru, jadi pendidik. Nah, ini karena saya agama Islam, ya kita nggak usah bicara inovasi lah segala macam. Ini kan sesuatu yang memang sudah ada gitu ya. Jadi bahwa ini apa yang dikatakan oleh sahabat Ali, sahabat dari Nabi Muhammad SAW, didiklah anakmu sesuai dengan zamannya. Raise and educate your children in line to their future era. Jadi kalau dulu orang-orang tua kita belajar pakai sabak, pakai papan tulis, ya dengan pandemi kok kita harus belajar ya. Saya juga kan digital muhajirin, masih baca koran, masih baca majalah Mangle Sunda ya. Nanti mungkin ada di sini Bapak Ibu guru yang saya hormati, sahabat saya Bapak Iwan Ardi Priyana, guru kunjung yang tidak hanya menggunakan IT ya, tapi juga dia nanti di akhir ya. Makanya saya akhir aja supaya nanti makin banyak orang guru yang ikut, saya akan perlihatkan contoh-contoh guru pembelajar inovatif ini. Karena ya saya juga alhamdulillah bertemu dengan Pak Taufik Ibrahim, mudah-mudahan juga hadir. Hormat saya, beliau sekarang masuk sebagai guru yang akan diberi penghargaan. Dari 800 guru, beliau termasuk 20 orang yang ditunjuk oleh Dikbud ya, sebagai calon penerima penghargaan. Dan saya salah satu jurinya adalah profesor pembimbing saya, Profesor Aan Komairia. Saya bilang begini, Prof,
Jadi di dalam penilaian, tolong juga bahwa guru itu kalau ngajar yang sudah pintar, sudah kayak biasa lah. Sekolah favorit segala macam, kemudian anak-anaknya pintar, berhasil. Sekarang cari guru kepala sekolah yang diberi penghargaan itu kalau misalnya gurunya itu adalah, kalau mungkin saya nggak bilang gurunya harus honorer ya, tapi beliau ini punya ancaman, punya tantangan. Selain dia ekonominya kurang segala macam ya, dan dia bisa membuat murid-murid yang kurang pintar dan kurang ekonominya menjadi orang-orang berhasil. Saya selalu sangat terkagum-kagum dengan Bu En Sukaisi ya. Jadi beliau kan lumpuh, tidak masuk PNS karena keburu lumpuh ya. Tapi di rumahnya itu sekeliling dia di Sumedang dicintai sampai dikunjungi oleh Presiden SBY segala macam. Jadi memang pendidik itu kalau sudah dicintai, sudah cintanya itu akan terus. Dan satu hal, Ibu Bapak, kenapa saya ingat sama orang tua saya, bahwa rezekinya itu seorang pendidik bukan pada dirinya, tapi pada anak cucunya. Jadi saya bangga justru sekarang pernah tidur di kelas. Jadi rumah kami di kelas, di Bogor. Ya, di sini ada Bu Mah Rahman, tahu di situ bahwa tahun 64 saya lahir, bahwa saya tinggal di kelas di Gang Aut. Ya, karena waktu itu kan nggak ada uang pemerintah juga. Dan saya pikir bahwa itulah yang mendidik saya, membuat saya menjadi seorang sekarang. Ya, saya juga bilang ke anak-anak saya bahwa memang pada intinya kita harus selalu ingat kepada apa yang setelah kita nikmati ataupun alami. Nah, ini kita lihat sekarang tahapnya adalah tahap revolusi industri. Wah Pak, saya di daerah terpencil, ya tadi saya bilang kan saya menjadi salah seorang yang tadi hadir ya di workshop untuk dosen-dosen ya Universitas Palangkaraya. Saya di Motorola sudah kering ke Purut Cahu segala macam, kemudian sudah ke Kendari karena saya sudah pernah tahun 90-an, ke Merpati, ke Palopo, ya baru setahun kemarin. Ya. Pada intinya sekali lagi, tidak 100% tidak bisa, tidak 100% bisa. Dan artinya juga bahwa revolusi industri itu bukan hanya persoalan IT, big data, wireless, enggak. Yang penting itu adalah mindset, pola pikir. Kalau misalnya Bapak merasa, wah saya mah gajinya kecil, segala macam, ingat anak-anak kita. Kalau misalnya kita mengajar tidak dengan kecintaan, dengan keikhlasan, mungkin saja orang lain yang jadi guru anak-anak kita akan berpikir hal yang sama. Itu ya. Saya selalu bilang bahwa oke lah saya sudah berkenalan dengan orang dari kalangan pegawai negeri, ini segala macam, karena saya bekerja di BUMN, segala macam dengan orang-orang dari luar negeri ya. Tapi tetap kejujuran, integritas, tepat waktu, segala macam ya, itu adalah hal yang utama. Keramah tamahan, mau revolusi ke-70 juga, itu yang paling penting. Jadi artinya guru juga jangan merasa, aduh saya udah tua, nggak usah ya belajar. Kemarin saya workshop dengan bapak-bapak dari SDM, umurnya juga 2 hari, seperti saya bilang. Ini manfaatnya kalau Bapak Ibu sudah mindsetnya ke arah digital untuk anak cucu. Bapak Ibu nanti bisa kontrol, jangan sampai anak-anak akses internet yang terlarang segala macam. Kalau nggak tahu kan kita akan dibohongi ya, segala macam. Kemudian kita juga tahu hal-hal misalnya cari Al-Quran segala macam, cara cari memasak dan sebagainya akan lebih mudah. Nah ini kan wajah kita sekarang. Mau disebut tidak pernah dialami, Bapak Ibu kan sudah pasti dengan ikut Webex saja, dengan acaranya di Sultra, nggak kepikiran tuh setahun yang lalu. Ya Sultra mungkin sudah ulang tahun keberapa ya, kedua, ketiga. Tapi kan banyak dari kita, bahwa kita merasa bahwa, ngapain sih? Tapi sekarang ternyata minimal 70, 80 ya peserta, bahkan 100, 200 dari seluruh Indonesia, bahkan dari seluruh dunia, dan saya undang dosen juga di sini. Itu bahwa kita sudah merasakan pendidikan kan ini ya, education. Kita cari ya semua yang berhubungan dengan Canvas, edX, NovaX. Jadi nggak ada istilahnya bahwa kita kesulitan bahan-bahan pembelajaran, asal mau aja gitu ya. Kemudian kita juga berhubungan dengan misalnya hal yang belanja nih, terutama nih yang kadang-kadang nggak kita rasakan tapi sudah kita alami. Kemudian sekarang hampir semua pemerintahan pakai IKTP. Apakah bukan masyarakat 5.0? Ya. Sekarang kalau misalnya anak saya sedang hamil, sekarang kalau ada apa-apa sekarang sudah tinggal akses di aplikasi dokter, klik dokter dan sebagainya.
Dan banyak hal yang sebetulnya seperti mobil yang kita beli, motor yang kita beli, sudah pakai robot dan sebagainya. Kemudian kota-kota kita juga, kebetulan anak saya di bidang ini, di Telkom, itu sudah hampir pemerintah daerahnya menerapkan smart city, walaupun nggak semua. Ya. Intinya adalah kita sebagai pendidik, ujung tombak di mana nanti akan dirasakan 50 tahun ke depan justru harus mengadaptasi ini. Saya malah senang ya, Sultan cerdas dan sebagainya, dari IGI dan sebagainya, justru dari Indonesia Timur ya. Sekarang juga saya kenal dengan sekolah Atira ya, sekolahnya Pak Yusuf Kala, yang mencoba bahwa pendidikan adalah benteng terakhir peradaban. Itu quote dari saya ya. Dan betul adanya bahwa pendidik itu bukan hanya profesi atau pengabdian, bukan, tapi kecintaan. Itu saya bilang tadi, cintaan untuk melakukan perubahan. Karena kita ingat, anak kita adalah seorang anak siswa. Kalau kita melakukan sesuatu yang tidak baik, bahkan ya pusing ya, akhirnya kita juga mungkin akan mendapatkan guru di mana kita juga melakukan itu sama di sekolah kita atau di kampus kita. Nah, era baru industrialisasi digital pasti ya, dengan adanya Society 5.0 ya, sebagai bagian dari revolusi industri keempat, ini yang harus kita lihat bahwa sekarang akan ada 1 sampai 1,5 miliar pekerjaan. Ibu bapak mungkin pada saat nanti setelah back to normal, tanda kutip ya, apakah yakin sekolahnya akan kembali kayak dulu? Jam 7 masuk, pulang jam 2 setiap hari. Kemungkinan kalau untuk beberapa tempat yang macet, seperti Bandung, Jakarta, ya, ataupun mungkin sedang bencana alam kayak di Palu, pernah nggak terpikir bahwa e-learning itu ternyata sudah dipikirkan oleh Singapura bila mana ada gempa, ada tsunami. Kemarin kan kalau di Palu nggak sempat mikirin itu karena nggak ada. Tapi sekarang setelah ada, oh bisa ya, kita sekolah dimanapun dengan cara apakah dengan podcast, dengan apapun, dengan radio. Yang penting sekali lagi mindset, ya, pola pikir, ajarkan anakmu sesuai dengan zamannya. Nah di sini juga kita lihat ada peluang, ya. Jadi di sini ada pekerjaan baru 2025 2,1 juta dan ada 26 miliar metric ton emisi karbon. Ya, kemarin ramai bahwa di Papua sudah mulai ya penebangan untuk buka kelapa sawit. Pernah nggak terpikir buku-buku yang di sekolah? Menghabiskan berapa pohon? Ya. Kalau kita pakai motor, pakai mobil, berapa polusi yang terjadi? Nah, ini adalah sesuatu yang mungkin bisa kita kurangi dengan industrialisasi digital. Termasuk juga bagaimana bahwa anak-anak itu, walaupun sekarang ibu bapak itu kelimpungan ya di rumah karena ngajarin anak, ya tapi terasa bahwa peran guru itu menjadi sangat penting. Pendidik itu jadi sangat penting, yang tidak bisa tergantikan. Kognitif bisa, ya. Saya selalu bilang, Hairil dari Pinrang bisa bikin pesawat terbang, ya, tidak lulus, ya, SD. Bagaimana kita guru ini pendidik bisa menciptakan konten, padahal Hairil itu tidak belajar dari bahasa Indonesia, apalagi bahasa Sulawesi Selatan. Dia belajar dari bahasa Rusia sampai bahasa Prancis. Gimana sih bikinnya, kontennya sehingga dia bisa ngerti? Kan hebat gitu kan. Itu yang harus kita pikir. Nah, ini yang kita rasakan kan sekarang di Indonesia juga sudah dialami. Banyak sekali toko-toko di Bandung, di Jakarta, ya, itu sudah hilang digantikan oleh ini. Saya sekarang beli TV, beli apa-apa, sudah sampai ke Papua juga saya yakin nyampe dengan harga daripada naik pesawat terbang, sudah pasti nyampe. Ya, dan ini saya kan nggak ngalami Pak. Ya ini kan yang sudah kita alami. Sekarang pilihannya apakah akan ikut arus, akan mengendalikan arus, atau terbawa arus. Gitu. Taksi kalau di Bandung sudah hampir Bluebird, Blackbird, Angry Bird habis. Sudah pakai Grab taksi, pakai Gojek, bahkan aplikasi Gokar sudah ada Bluebird-nya. Jadi artinya adalah bahwa, dan saya pun berpikir ke depan mungkin orang tidak akan beli lagi mobil atau motor. Mereka akan pikir sharing itu berbagi ya. Jadi kalau misalnya berangkat ya di Kendari dari satu alamat dari pantai ke kota gitu, saya lupa ya jalan-jalannya.
Itu bareng-bareng aja, nanti ada aplikasinya. Dan memang di Jawa Barat, di Bandung, di Jakarta sudah ada nembeng.com. Ya, itu sama-sama nanti iuran, bayaran. Nah, ini adalah sesuatu yang mungkin juga perguruan tinggi dan sekolah harus berpikir. Karena perguruan tinggi juga merasakan pesaing dari perguruan tinggi yang ada di Kendari bukan lagi perguruan tinggi yang ada di Kendari, bahkan di Makassar, tapi sudah ke luar negeri. Karena sekarang kolega saya pun sedang sekolah dari University of Illinois dengan kualitas sama. Dan waktu saya bekerja di perusahaan Amerika seperti Motorola, mereka nggak tanya tuh, Anda lulusan UI atau ITB? Enggak, pokoknya Anda lulusan perguruan tinggi yang punya sertifikasinya diakui dan Anda bisa melakukan sesuatu sesuai yang kami minta bahwa Anda memang berhak. Bahkan banyak sekali justru di kantor saya, di perusahaan saya di Motorola dulu, bidangnya telekomunikasi tapi lulusannya IAIN. Ada juga dari IPB. Karena mereka belajar dari internet. Ya, seperti itu. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini skill di masa depan ini. Yang penting adalah bisa kompleks problem solving. Jadi, mereka nggak mau tahu di perusahaan itu Anda lulusan mana. Tapi gimana? Anda harus ingin tahu, curiosity. Kan telah hilang. Banyak di sekolah-sekolah itu, dari murid itu telah hilang. Pokoknya kalau 1 tambah 1, 2, maka selesai. Pertanyaan, Pak, kenapa 1 tambah 1, 2? Mungkin memang belum diajarkan, tapi kan kalau kami sudah 1 tambah 1 bisa jadi 1, 0, karena biner. Asbabun nuzulnya apa? Itu ya, seperti masalah. Jadi pertanyaan-pertanyaan itu yang membuat anak suka. Ya. Nanti mungkin kalau bisa saya berikan kesempatan ke Pak Taufik kalau hadir ataupun Pak Iwan untuk cerita bahwa sesuatu itu adalah pembawaan dari gurunya, bukan materinya. Tapi guru adalah materi berjalan. Mau pakai apapun saya akan perlihatkan bahwa kan saya pernah ngajarkan statistik dan sandiwara. Bisa. Ya. Nah, itu adalah berhubungan dengan social skill. Betul adanya kalau sudah sekolah kita tinggi-tinggi, kalau nggak bisa misalnya IPK-nya 4,7, salah ya, indeks prestasinya, atau SMK nilainya 100, ditanya, kamu bisa nggak bekerja sama? Nggak bisa, Pak. Saya hanya sama-sama kerja. Beda. Itu kemampuan koordinasi, negosiasi itu beda. Dan ini butuh seorang pendidik, pembelajar yang punya inovasi. Kan pertanyaannya kita minta murid bisa jadi inovator, gurunya enggak. Gimana bisa gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah proses skill. Jadi tahu ya, seperti lulusan IT, lulusan SMK misalnya lulusan RPL, rekayasa perangkat lunak, tapi nggak tahu apa yang akan dikerjakan di mana misalnya dia kerja praktek PKL di Telkom misalnya. Tapi dia nggak tahu. Pak, saya mau PKL. Terus kamu pengen apa? Ya gimana aja Pak, terserah Bapak, disuruh fotokopi. Gitu ya. Karena kita harus tahu, guru itu harus ngajarin. Kalau saya kan pernah bekerja, pernah di berbagai bidang. Kemudian sekolah saya juga S1 informatika, S2 manajemen, S3 adalah pendidikan. Kata orang nggak bisa jadi profesor, tapi saya yakinkan bahwa saya berusaha profesional di setiap bidang yang saya geluti. Kenapa? Saya ingat kepada Rasulullah. Rasulullah kan multiple intelligence ya, tapi sangat lengkap. Wah, saya jauh dari itu ya. Tapi intinya adalah bahwa kita di rumah, kalau misalnya kemarin saya perbaiki pompa, kalau nggak ada orang kan kita sendiri yang harus perbaiki. Nanam pohon segala macam harus belajar, itu ya proses skill. Sistem skill. Jadi kita harus tahu kalau misalnya sesuatu itu sudah tidak menguntungkan, seperti kemarin pompa booster di atas, lantai paling atas itu rusak. Akhirnya ternyata saya perbaiki tidak di Sanyo, tapi di tempat lain karena ternyata itu lebih murah, lebih bagus kualitasnya. Karena pompa-pompa sekarang nih, informasi ya Ibu Bapak, itu tidak pakai kabel tembaga, tapi pakai kabel aluminium. Dan kalau kita belajar di SMA, kabel aluminium itu hambatannya lebih tinggi. Artinya apa? Akan cepat panas, akan cepat putus, cepat rusak kalau dipakai lama-lama, gitu ya. Nah, ini kemudian ada cognitive abilities. Jadi bagaimana kita bisa melihat sesuatu itu sebagai reasoning. Kenapa sih misalnya sekarang orang ya di saat pandemi ini di rumah, apa yang bisa kita jual? Apa yang bisa kita lakukan untuk hal ini? Ya banyak sekali orang-orang yang sekarang tuh perusahaan-perusahaan orang nganggur
ya visualisasi seperti ini. Tapi juga banyak guru, ya seperti yang saya sebutkan tadi, guru Pak Iwan, kemudian guru Pak Taufik, itu pada saat pandemi justru makin kreatif. Jadi makin tertekan, makin kreatif. Dan orang Indonesia itu khas seperti itu. Jadi kalau ibu bapak, bukan saya meremehkan kan, aduh banyak laporan ke distrik. Iya, tapi kan mereka juga manusia, yang tahu tentang murid kita kan kita. Kalau kata orang barat, stand up, berdiri. Pak, saya yang paling tahu di sini. Saya mungkin jabatan penting, tapi lebih penting masa depan anak saya, masa depan dari anak didik saya, dan saya yakin beri waktu saya 1 tahun 2 tahun, anak didik saya akan berhasil. Dan itu banyak. Jadi kurikulum itu sama seperti resep. Tidak usah mikirin 2013 ataupun bla 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 bla. Tapi kalau sudah resep itu memang dibaca oleh master chef, oleh guru pembelajar inovatif, pasti enak masakannya. Itu yang dirasakan oleh siswa atau mahasiswa. Nah ini di skill industri masa depan itu adalah ini, cognitive ability, system skill, problem solving, content skill, process skill, ya ini yang sekarang dibutuhkan. Jadi kognitif itu dia harus tahu soal matematik, fisika, kimia, tapi intinya dia tidak usah selalu tahu 100%. Cukup bahwa dia tahu how to learn, bagaimana belajarnya, di mana sumbernya. Jadi misalnya di Google kah atau di mana? Sistem skill. Dia tahu kalau misalnya, oh ini mobil ini suaranya ngelitik ya. Saya akan baca, saya tahu, oh ternyata ini gara-gara bensin. Atau gara-gara pengapian. Atau motor misalnya. Kenapa? Atau misalnya tadi saya bilang, pompa, ya. Kemudian hal tadi. Kemudian conflict problem solving. Kan kadang-kadang anak ya, didik itu punya masalah. Ternyata kita marahin dia terlambat. Ternyata sebab nuzulnya adalah dia bekerja. Apakah ibu bapak akan nilai dia tidak naik kelas gara-gara dia sebagai tulang punggung keluarga? Harusnya ibu bapak harus tanyakan, bahkan kalau perlu bikin survei sebelum masuk kelas. Kalau saya selalu pakai itu ya, sebelum mahasiswa di pertemuan pertama bikin pakai Google Form ataupun apapun ya. Akhirnya saya tahu, oh ini anak ini sambil bekerja, anak ini walaupun umurnya baru 10 tahun harus juga cari barang bekas segala macam. Sehingga itu bisa tahu customer kita. Yang keempat adalah content skill. Jadi kita misalnya sebagai guru atau dosen juga harus tahu dong. Kalau misalnya penyampaiannya itu aja, ya. Kata Einstein, kalau Anda ingin memperoleh hasil yang berbeda, tapi dengan yang sama, sia-sia. Kemudian yang kelima, proses skill. Kita harus tahu ya, misalnya kenapa sih kalau bikin SIM itu seperti ini, apa yang harus dilakukan, bagaimana misalnya kita pesen tiket segala macam sebelum keluar negeri, ataupun misalnya bikin surat kenaikan pangkat. Kalau tahu prosesnya, Anda bisa langsung melakukan diskusi. Ya, mungkin debat lah ya. Pak, ini kan gini. Ini gini. Nah, kalau bapak-bapak bisa bicara seperti itu, orang akan segan. Dia nggak pakai uang ya, tapi ternyata tahu apa yang harus dilakukan. Dan itu betul, adalah beberapa yang mungkin kasus-kasus penyalahgunaan wewenang segala macam. Tapi kalau sudah ketemu sama orang-orang kayak gitu, ya mereka juga akan, oh iya Pak, saya akan bantu. Ya, ambil mungkin sedikit misalnya Pak, menurut Undang-Undang ITE, Bapak sudah ngasih ini WhatsApp, udah ngasih janji segala macam. Nah ini kalau Bapak misalnya masih menolak, maka ini saya anggap bahwa Bapak telah memberikan sebuah janji kosong, ya gitu. Oke, kemudian merespon masa depan ini, peningkatan investasi di digital skill. Sekali lagi, Bapak Ibu nggak bisa berharap dari murid saja atau mahasiswa saja, termasuk kita. Masa kalau rokok bisa ya, kalau apa-apa, kalau misalnya segala macam. Tapi bapak-bapak nggak melakukan investasi atau ibu-ibu juga untuk ke arah sini. Berarti bukan saja beli barang, tapi kan sering ya, HP-nya HP yang sangat mewah, tapi ternyata hanya untuk kirim-kiriman SMS. Hanya untuk misalnya, ya belanja, kalau belanja suka, bisa, seneng, walaupun misalnya kelihatannya agak rumit, tapi kalau udah melakukan pembelajaran langsung bingung. Ya. Kemudian juga kita harus melakukan learn by doing. Coba lihat anak kita, cucu kita, 4 tahun sudah pakai HP. Mereka nggak usah pakai manual. Langsung tahu, Nek, ini nih 1, 2, ini kan fungsinya kayak gini ya. Kalau pengen misalnya Instagram begini, kalau misalnya pengen Instastory begini, udah jago. Karena mereka curiosity, masih pengen tahu
kita tidak mencoba mengikuti. Learn by doing. Yang ketiga adalah kolaborasi, ya, bagi model sertifikasi atau pendidikan. Terus terang, ya kita harus bertanya lah Ibu Bapak, sertifikasi untuk apa? Oke lah untuk ke rumah, ya kan ada jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang. Dalam bahasa Inggris klasik itu ada jangka imah itu untuk ke rumah. Tapi harus berpikir kembali lagi, apakah kita merasa bangga dengan adanya sertifikasi, tapi kemampuan kita gitu-gitu aja. Tanyalah ke anak-anak kita, bagaimana kita melakukan peningkatan skill di rumah. Digital skill-nya, proses pembelajarannya, dan sebagainya. Dan yang penting juga harus ada kolaborasi dong. Kalau misalnya di sekolah Ibu Bapak ada perkebunan, ada orang kaya, kan ini kenyataan ya, banyak sekali sekarang anak-anak nggak bisa akses, sampai ada yang bunuh diri segala macam untuk sekolah daring. Bisa nggak melakukan guru kunjung, langsung melakukan reportase, dilaporkan ke lurah, ke camat, kemudian setelah itu langsung ke kitabisa.com, itu yang dilakukan oleh tadi ya, Bapak Ibu guru yang saya sebutkan tadi. Hingga banyak orang yang memberikan handphone bekas kayak segala macam, paket data segala macam. Gitu ya. Sehingga kita bisa kolaborasi namanya Pentahelix, Academic, Business, Government, ya, komunitas, kemudian dengan media. Itu sangat penting. Media itu sekarang media sosial sangat penting. Pak, Bapak ngomong aja, betul, saya ngerti. Tapi kan dalam hal ini proses. Kalau kita tidak melakukan sekarang, sampai kapan? Kita harus dipercaya berarti kan. Seperti sekarang. Saya diminta oleh Pak Baharudin itu baru kemarin. Saya bilang waktunya sekarang, karena mungkin minggu depan saya harus ke luar kota gitu ya, untuk ada beberapa proyek. Ya, artinya apa? Bahwa kalau kita memang sudah dipercaya, ya, dan saya kira mohon maaf ya Pak Baharudin, Pak Muhammad Sahrani, ya, Bu Indah, dan Bu Wasri, bahwa ini kok cepat-cepat banget. Tapi kan hasilnya kalau bahasa Inggris klasik lagi, China herang, lautnya benang. Jadi airnya jernih dan ikannya kita dapat. Nah, kita juga harus melihat menyusun kurikulum pendidikan yang telah memasukkan materi terkait human digital skill. Pernah nggak Ibu Bapak bikin kurikulum nanya ke orang tua murid? Nggak usah lah, nanya ke murid, kamu tuh pengen jadi apa sih? Kalau misalnya itu ada, wah luar biasa. Kita bisa tahu kalau misalnya daerah misalnya di Kendari itu laut. Berarti walaupun dari SD sudah dikembangkan kecintaan kepada laut, nenek moyangku pelaut. Sehingga ke depan mungkin biasanya apapun nggak usah terlalu banyak TKJ segala macam. Tapi bagaimana pengelolaan laut? Karena kalau misalnya udah datang orang dari luar, dari utara, wah ini diambil. Kita tidak selalu bisa ya. Kita harus melihat konteks. Saya pernah menjadi ketua di Tasik dan saya bilang, tolong bikin tugas akhir, ya, ini kan sekolah tinggi informatika, yang membuat orang tua kamu itu bangga. Jadi misalnya kontrol sawah, sehingga tidak usah orang tua kamu datang keliling sawah, ya, ini kurang pupuk dan sebagainya. Akhirnya diikuti. Kenapa kontekstual terhadap lokal itu sangat penting? Mau apapun teknologi. Karena toh kita tinggal di sini. Nah, sekarang soal ya, proses pembelajaran. Ini kan sebetulnya metodenya seperti ini saja. Ya, bahwa kita rasakan ada metode instruksionalnya seperti ini, sumber informasi, kemudian ada media informasi dan penerima informasi. Nah, kita harus sampaikan di sini jangan sampai terjadi distorsi. Ya, kita tapi kalau misalnya caranya berbeda, toh orang yang menerima informasi walaupun medianya berbeda, nanti saya akan sampaikan, tetap akan menerima asal kita jelas, loud and clear kata orang asing. Ya, terdengar keras dan jelas. Nah, ini tujuan penggunaan media itu adalah membuat konsep-konsep yang tadinya abstrak menjadi konkret. Jadi gambar-gambar seperti ini akan menyajikan pesan agar tidak terlalu bersifat verbalistik. Ya. Kata-kata tertulis atau tulisan belaka. Ya. Jadi ini kalau misalnya DNA, deoksiribonukleik ya, acid ya, dengan yang RNA. Ini guru-guru biologi ya. Nah, ini juga penilaian adalah mengatasi keterbatasan ruang. Kita seringkali bahwa sekolah itu selalu terbatas di kelas. Guru matematik keliling kebun, ya, guru biologi terutama,
mungkin guru sosial belajarnya di pasar gitu ya. Kalau saya kan mahasiswa, kadang-kadang sambil misalnya ke di warung, di kafe, kemudian juga kalau perlu misalnya saya undang teman saya di industri informatika ya. Itu akan sangat menarik gitu ya. Bagaimana orang-orang yang dulu bisa belajar matematik tanpa harus sekolah tinggi-tinggi. Kan heran ya. Misalnya kakek saya almarhum, ya kalau misalnya udah hitungan, saya pun jadi sekarang belajar, ibu bapak coba 12 kali 12 berapa. Kadang-kadang zaman sekarang kan harus pakai kalkulator. Kalau saya sudah langsung 144. Itu sudah sesuatu yang memang sangat sangat otomatis karena kita sudah belajar gitu ya, seperti itu. Kemudian penggunaan media pendidikan ini adalah harus bervariasi. Jadi kalau misalnya ini saya sekarang duduk, tapi kalau pakai HP saya akan keliling gitu ya, bahwa ini loh kantor saya, ini saya masih di kantor ya. Ini akan melalui rangsangan, persepsi, dan media pembelajaran itu tidak sama untuk setiap waktu, setiap orang, setiap kondisi. Harus disesuaikan dengan lingkungannya. Ya, ini media penyaji ya banyak sekali bentuknya, ada media penyaji, media objek, media interaktif, dan lingkungan sebagai pembelajaran. Saya tidak akan baca karena sudah hampir jam 9 di sana ya. Intinya bisa dibaca ya nanti bahwa kita harus tahu pemilihan dari desain instruksionalnya mau seperti apa. Ya, mempertimbangkan media instruksional adalah kognitif, afektif, dan psikomotorik. Pak, bisa nggak belajar afektif psikomotorik dengan e-learning atau konten? Bisa, karena kita pernah coba misalnya untuk para pegawai di Sumbawa, di sebuah perusahaan pertambangan yang lulusan SD, SMP, ternyata dengan dia belajar kalau misalnya SIM pertambangan ya, SIM khusus untuk daerah pertambangan. Kalau dengan misalnya ujian teori biasa, nggak ada yang lulus. Tapi dibikin enggak. Jadi ini harus sesuai media dan materi, tersedia sarana dan prasarana, dan kemampuan pengajar. Ini justru yang paling penting. Dia adaptif. Kata Darwin, dinosaurus itu punah begitu besarnya, kena katanya banjir kah, kena meteorit, karena dia tidak bisa berubah, tidak bisa adaptif. Jadi guru pun kalau sudah harus terus, pendidik adalah karir yang tidak pernah berakhir agar tidak pikun gitu. Dan kita juga harus perhatikan audiens ya, siapakah murid kita, siapakah mahasiswa kita. Nah, ini yang sering orang lupa, ternyata learning pyramid itu kalau kita sebagai guru ataupun dosen hanya sekitar 5%, membaca 10%, ternyata yang paling tinggi kalau tutor sebaya. Jadi nanti kalau misalnya sudah tidak pandemi, ya kalau misalnya daerah-daerah yang sudah daerah hijau, ya udah kelompoknya gitu, yang kurang kaya dengan yang kaya, yang kurang pintar dengan yang pintar, karena justru mereka saling mengajarkan itu adalah lebih baik. Jadi saya bilang, ada personal learning, pembelajaran pribadi, pembelajaran perseorangan, dan kadang-kadang bahwa standar KM itu hanya sekedar personal learning, tidak pernah bicara team learning, pembelajaran kelompok, bahkan tidak pernah bicara class learning, pembelajaran kelas atau organisasi. Sehingga seringkali saya alami lulusan yang IPK-nya mungkin tinggi tidak bisa bekerja sama karena dia, orang bilang, jangan bilang ya ini autis, bukan autis, tapi dia memang asosial, kurang bisa bekerja sama. Itu kesulitannya. Bapak Ibu mungkin ya tidak heran kalau misalnya kita melihat di Finlandia, di Jepang ya, itu diajarkan hal-hal kesopanan sejak SD segala macam, mungkin juga di pendidikan SMA segala macam, dan itu adalah teladan. Bapak Ibu tidak usah mikirkan kurikulum. Kalau sudah dikasih teladan, mereka akan cinta pada Bapak Ibu ya. Apakah kita mengajarkan visual, apakah dengan podcast, suara saja, atau bahkan kinestetik. Ya, aku ya anak-anak kita belajar mengukur luas ya stadion ini. Wah, keliling sambil lari gitu. Padahal bukan olahraga. Tapi anak-anak pasti tertarik, kok bisa gitu gurunya itu.
kreatif gitu ya. Nah ini learning style juga harus dipelajari, ada logika sampai spasial, berarti ini sama, harus pakai survei, pakai Google Form, dan ini Sultan Cerdas sudah ngajarin banyak sekali ya. Tapi kontekstualnya, ini mau dipakai apa gitu ya. Kemudian ini ya karakteristik jenis media pembelajarannya, media visual diam, kelebihannya, kekurangannya, kelebihan konkret, kekurangannya hanya persepsi indera sangat terbatas ya. Bisa dibaca nanti. Kemudian untuk diagram ya, bagan ya, berisi gambar-gambar, keterangan. Jadi tidak hanya misalnya, ini kan enak ya kalau misalnya menggambarkan kelas, genom segala macam dari dari biologi pakai inian, pakai mind map. Jadi nggak usah selalu tulisan gitu ya. Jadi yang harus kita belajar adalah how to learn, bagaimana caranya belajar. Ya, learning style mereka berbeda-beda. Memang sih kalau misalnya sampai SMA itu adalah pedagogik, masih harus disuapin. Ya, tapi ada beberapa anak yang punya kecenderungan ngajarin kita. Kalau mereka misalnya ngajarin kita, jangan dimarahin. Kamu dapat dari mana? Tutor sebaya. Sehingga mereka bangga. Gitu ya. Oke, selanjutnya kalau misalnya ini, ya diagram bagan tadi sifatnya simbolis, abstrak, kadang-kadang sulit dimengerti, ya, jadi harus diterangkan. Ya. Jadi cirinya adalah benar diagram rapis, jadi kalau bisa berlapis. Lapis 0 kita bilang itu yang cukup umum, ya gambarnya hanya 3 atau 4. Nanti dari situ bisa diklik ya ke bawah semakin padat, sehingga anak-anak ini bisa dengan mind map dan segala macam. Ya. Kemudian kalau ini sekarang menurut penelitian, anak-anak sekarang itu sudah suka dengan audio. Bukan karena kenapa misalnya laku misalnya As.FM, kemudian Spotify dan banyak sekali aplikasi audio, karena mereka merasakan mungkin ya mereka ingin mendengarkan gurunya itu seperti orang tuanya. Ngasih nasihat, anak-anak, kamu apa kabar? Baik kan? Kamu semoga sehat ya. Kita belajar biologi ya. Kita ada ini. Tolong nanti kalau misalnya kamu pengen tahu genom ini, belajarnya di buku ini atau di linknya. Nanti kamu lihat linknya ya di website ibu ya, di blog ibu. Seperti itu. Kelebihannya adalah sedang belajar mendengar ada beberapa orang ya, tapi memang kurang fleksibel ya. Kadang-kadang kan kalau suara nggak bisa kita klik linknya segala macam, tidak ada grafik, diagram dan sebagainya. Kemudian video, nah ini sering juga banyak ya, kenapa YouTube tuh laku ya, anak-anak suka, bahkan orang tua juga. Ini kelebihannya baik, yang sedang belajar mendengar dan melihat, ya gambarnya bagus, segala macam. Tapi ingat, kalau bikin konten e-learning, jangan berpikir, wah ini harus bagus, enggak. Kalau lihat, misalnya kan akademi itu gambar-gambar sederhana, yang penting itu bisa dimengerti. Ya, kalaupun misalnya tulisannya oretannya kayak, misalnya ini ayam atau ikan, ayam atau burung, pokoknya ngerti bahwa ini adalah maksudnya itulah ya. Bahkan kadang-kadang diselingi dengan hal-hal lucu. Kelemahannya adalah sering dianggap hiburan, ya. Kemudian kadang-kadang interaksinya kurang, jadi harus ada ice breaking di tengah-tengah segala macam. Nah kalau misalnya pakai CBT ada ya, misalnya dengan video segala macam hampir sama saja interaksi. Ini kadang-kadang kita kalau ngajar di kelas harus di kelas biasa ya berjejer. Kenapa misalnya guru biologi nggak ngajak ke laboratorium komputer? Langsung aja. Ini contohnya anak-anak ya lihat link ini, lihat video ini. Ini akan terasa lebih menarik gitu ya. Hanya saja memang kadang-kadang interaksinya menjadi agak asosial. Nah disinilah bridging gurunya. Kok guru saya sudah tua, bukan senior citizen, sudah senior tapi masih bisa ya, menarik di depan kelas. Menarik betul loh Ibu Bapak, ternyata guru-guru yang di depan kelas menarik, pada dasarnya dia juga akan menarik kalau pada saat daring. Ya, itu saya contohkan dua guru tadi dan banyak sekali guru-guru yang lain. Sebetulnya bahwa mendidik itu adalah seperti seorang aktor. Ya, saya pun mencoba, saya membedakan tadi misalnya rapat dengan perusahaan, kemudian dengan dosen akan berbeda dengan ibu bapak yang guru. Mungkin ada juga beberapa dosen karena saya ajak. Ya. Nah, ada juga yang web-based, ini misalnya LMS, ya, yang ini saya juga akan nanti perlihatkan uji ini.
Ya, ini bisa interaksi pakai beberapa hal ya. Kelemahannya biaya mahal kalau bayar, tapi nanti yang Injinio itu gratis ya. Dan itu buatan kami, orang-orang Indonesia ya. Dan ini memang lebih mudah karena tidak usah ada aplikasi yang diinstal segala macam ya. Nah, ini ada beberapa hal yang mungkin bisa ya dengan komputer. Nanti saya akan perlihatkan bahwa dengan augmented reality, dengan virtual reality ya, banyak sekali ini sudah bisa ya. Jadi artinya tinggal kita itu guru itu apapun toolsnya seperti pisau kan ada pisau daging, pisau untuk sayuran, pisau roti itu berbeda-beda harus tahu fungsinya kemana gitu ya. Nah ini manfaatnya kan seperti ini ya, proses instruksional lebih menarik, belajar lebih interaktif, jumlah waktu belajar itu saya katakan nanti mungkin setelah kembali ke sekolah atau ke kampus orang akan berpikir apakah efektif efisiensinya sama. Mungkin nanti blended learning adalah face to face dengan e-learning, ya. Sehingga waktu belajar mengajar dapat dikurangi. Artinya apa? Bisa menambah kapasitas tanpa harus membuat kelas baru. Dan itu ternyata terbukti tanpa dirasakan oleh sebuah perguruan tinggi dan sekolah negeri di Bandung. Kok bisa ya 3 SKS, 3 jam pelajaran, 2 pelajarannya adalah tatap muka, 1 pelajaran di rumah atau online. Gitu. Kualitas belajar dapat ditingkatkan. Kenapa? Karena semua sudah terukur. Kalau di kelas orang mau dinilai malu segala macam subjektif, tapi kalau di kelas online seperti saya sekarang kan direkam nih, menarik atau tidak sudah kelihatan, ya. Apakah cakap atau tidak kelihatan? Karena akan dievaluasi, diupload ke YouTube, ya, dapat like segala macam, ya. Sekarang kan juga sedang di streaming di channelnya Injinio Belajar Online dan juga di channel Sulta Cerdas ya. Jadi ini proses belajar class without wall dapat terjadi kapan saja dan dimana saja. Dan peran pendidik berubah ke arah positif dan produktif. Sekali lagi, peran pendidik bukan lagi sebagai seorang begawan, orang sakti, tapi sebagai master chef. Jadi memberikan sebuah resep pembelajaran anak-anak mau makan es krimnya dulu boleh, mau makan nasi dulu boleh, tapi kecukupan gizinya ya KKM-nya terpenuhi. Nah, ini kita lihat bahwa sekarang ke pembelajaran berbasis teknologi informasi dan komunikasi. Saya percepat aja, ini perkembangannya. Kalau offline, buku segala macam, tadi saya bilang buku tidak harus selalu negatif. Tapi kita harus pikirkan berapa banyak ya pohon. Berapa banyak, ya ini kan buku kan berarti harus ada mesin cetak segala macam ya. Jadi harus kombinasi ya, ada yang e-book segala macam. Telepon, pakai Spotify, pakai hal-hal yang lain. Offline, slide projector, online bisa dengan misalnya menggunakan e-learning, LMS, ya. Film suara teks, ya. Ini online bisa dengan web-based, ya. Ya, dengan komputer offline, misalnya daerah 3T, ya. Nah, ini bahwa komputer sebagai tools, sebagai tutor, menampilkan informasi, dan mengevaluasi jawaban siswa, itu banyak sekali fungsinya, ya. Dan satu hal bahwa e-learning ini yang sekarang menjadi sesuatu inovasi yang banyak digunakan. Ya. Bisa menggunakan web, bisa menggunakan aplikasi apapun, dan satu hal perlu diingat bahwa e-learning ini siapapun pembuatnya, siapapun harus cocok dengan satu, institusinya, sekolah, ataupun kampus. Yang kedua, people justru. Gurunya semua pakai enggak? Apakah kepala sekolah bisa monitor enggak? Kalau nggak bisa monitor, susah dong ngasih nilai bahwa guru ini baik atau tidak. Ya, berarti dia harus bisa akses ke LMS-nya. Ya. Kemudian bagaimana? Apakah bisa diakses oleh guru dengan baik? Ya, apakah guru dengan guru senior, junior bisa saling belajar? Ya, bahasa Indonesia kan susah. Apakah murid saja? Enggak, guru muda juga sama ya. Atau mungkin orang tua. Karena sekarang ada sekolah di rumah, terutama SD ya. Aduh, diajarin 5x5. Ini gimana? Kemarin kan ada yang lucu soal Pancasila ya, yang dari Manado akhirnya dipanggil sama TV. Karena itu tadi, bahwa peran dari pembelajaran itu jangan lupa tidak hanya kondisi sekarang melibatkan guru sama murid, bahkan dengan masyarakat. Gitu ya. Oke.
Ini keuntungannya ya, e-learning, biaya, ya, kelemahan budaya, kemudian juga kadang-kadang sosial ya segala macam ya. Tidak selesai sebutkan. Tidaknya ini yang pasti harus mengarah ke LMS, Learning Management System. Karena kalau ini tidak bisa dimonitor, susah. Baik dari guru, siswa, orang tua, kemudian juga sekolah sampai dinas. Ya. Komponennya bukan server segala macam, tapi ada konten, ada learning design, dan teknologi. Ada ya, baru e-learning. I-nya kecil, learning-nya besar. Jadi yang utama adalah learning-nya, pembelajarannya, bukan elektroniknya. Jadi e-learning itu electronic learning-nya. Ada web-based, live e-learning, kemudian informal learning, blended learning. Ya nanti kalau sudah normal, new normal, kembali kita ke sekolah, ya berarti kita tidak meninggalkan e-learning. Dan satu lagi, ini kalau misalnya mau ngajarin anak-anak yang mungkin tidak mampu, ataupun misalnya orang tua, ataupun misalnya sekolah terbuka, ini juga dimungkinkan. Ya. Kemudian apakah live e-learning seperti sekarang Vicon ini sangat berguna atau tidak, kita lihat. Nah sekarang sudah berubah perkembangannya learning itu ke arah 2.0, ya, bersifat personal learning environment, PLE. Bahwa sekarang mengarahnya ke perkembangan social media software. Mau pakai WhatsApp, mau pakai Facebook, saya punya ya, Ibu Bapak tinggal lihat Facebook saya, Jaja Sarjana ya, atau Jaja Ahmad Sarjana, ya, jangan lama semua, itu saya gunakan sebagai grup untuk anak-anak kuliah, sebagai grup untuk guru dan sebagainya, dengan dosen dan sebagainya. Jadi kita gunakan tidak hanya untuk pertemanan saja, termasuk Twitter, Instagram ya, bisa. Ini jadi dengan 2.0 ini mahasiswa dapat atau maha ya, jadi saya sengaja tidak hanya siswa tapi juga mahasiswa. Apanya yang maha saya juga nggak tahu ya. Yang penting bahwa ini siswa ini kalau di di luar negeri tetap aja disebut student ya, tidak sebut super student enggak. Dapat mengatur rencana kegiatan pembelajaran. Jadi kalau misalnya milih kuliah, milih sekolah, bahkan kemungkinan dengan sekolah merdeka saya nggak tahu nih, dimungkinkan nggak? Kalau saya suka melukis, maka saya kelas 5, kelas 6, saya ingin bahwa melukis itu menjadi sesuatu yang menjadi hal, walaupun matematik ya STEM ya, science, teknologi, engineering, math, bahkan A ya, artnya ya. Tapi kan art itu juga di Amerika sudah sangat diunggulkan. Kemandirian memilih mata pelajaran topik ya, multiple intelligence. Nah, ini kan kalau kelas merdeka, sekolah mereka kan ini ya, tingkat kolaborasi. Jadi jangan bahwa nilai itu hanya sekedar saya jago matematik. Aplikasinya apa? Anda bisa ngajarin nggak sama yang kurang pintar? Nah ini kan jadi jawab, wah, waduh saya nggak bisa Pak, harus. Kalau enggak, nilai kamu nggak A. Ya kita nggak seperti itu ya. Tapi artinya bahwa ini kolaborasi harus menjadi sesuatu. Team learning juga, class learning menjadi sesuatu yang kita ini kan. Evaluasi proses belajar dilakukan setiap saat. Ingat, yang penting kata orang, katanya bukan evaluasi, tapi monitoring. Karena evaluasi yang terkondisikan, ya, itu kadang-kadang tidak natural. Jadi sebetulnya, dan itu memang betul ya, banyak sekali orang-orang yang ternyata di sekolah, kemudian di perguruan tinggi, IPK-nya tinggi, tapi ternyata yang sukses di luar, ya, banyak sekali orang-orang yang di luar itu, kategori itu. Jadi kadang-kadang ada, ya, terima kasih Bapak Ibu Guru yang bilang bahwa saya nggak bisa jadi dokter. Nah, jadi kita harus hati-hati loh Bapak Guru. Kepada dosen yang bilang bahwa saya tidak akan menjadi seorang direktur utama, ternyata pada suatu saat, jadi jangan sampai kita salah memilih, ya, atau salah menilai seseorang, gitu ya. Jadi yang kita ajarkan, Ibu Bapak, ini tidak hanya data, informasi, knowledge, kan biasanya gitu ya pengetahuan, tapi harus ke wisdom. Seperti saya contohkan, kalau kamu kerja misalnya setelah informatika, ini loh bidang pekerjaannya. Sehingga kamu bisa mengambil keputusan. Yang kelima itu, decision. Nah ini keuntungan e-learning ini, dari misalnya SJL, sampai ke ini, mengering kertas, listrik, dan sebagainya ya, di kelas. Seperti itu. Oke, saya percepat ini, ya, teknologi, ya, itu bisa kita lakukan, persiapan, ini yang penting. Kalau di tentara katanya, kalau sudah kita merencanakan, maka kita sudah 75%. Jadi saya sudah, walaupun 1 hari 2 hari, saya sudah siapkan konten ini. Saya harus ngomong apa saja yang saya tekankan. Ada berapa hal, saya tadi nggak nerangin kognitifnya, how to learn-nya, yang saya ajarkan ke Bapak Ibu juga. Terus
input, kemudian bisa macam-macam, kemudian evaluasi output. Ya, nah ini pentingnya. Kadang-kadang lu memaksakan pakai Zoom ya sekolah ya, dan itu nggak kira-kira. Zoom-nya sekolahnya kayak sekolah fisik jam 7 sampai jam 2. Ada yang tiduran segala macam, ya itu harus dipikirkan. Tidak, daring itu beda. Harus kita melakukan riset, ya sehingga kita evaluasi kayak gimana, ya. Nah ini yang harus kita lakukan strateginya. Apakah kontennya instruktif atau informatif? Apakah lingkungan belajarnya ruang kelas, online, atau kehidupan nyata? Kemudian strateginya penyampainya sinkron, ini sinkron. Kita walaupun jarak jauh, kita sinkron, kita melakukannya sinkron waktu bersamaan, atau serentak, atau asinkron, tidak serentak dengan learning management system. Kemudian ada desain instruksional, apakah tradisional? Tradisional itu bukan artinya pakai cara-cara lama, enggak. Kita sangat hati-hati kalau fisika, biologi misalnya kita pelajari dulu gimana. Tapi kalau rapid adalah kita coba misalnya, nah kita cobakan ke anak kita kalau memang kita anak-anak kita juga kelas 3 SD, tapi juga kalau nggak sama, kamu kira-kira ngerti nggak apa yang saya sampaikan dengan ini? Bu, bahasanya rumit, keliling-keliling, ya udah, saya bikin, ibu bikin apa, bapak bikin lebih sederhana. Oh iya, ngerti bu, ini sangat jadi cobakan ibu bapak ke anak-anak, walaupun tidak ini, itu bisa jadi ya. Ini namanya rapid ya. Kemudian e-learningnya bagaimana? Nah ini bentuknya bisa dengan mobile learning, karena sekarang kan anak-anak sudah punya HP, ya. Apakah akan dilarang nanti? Mungkin kita nanti walaupun misalnya SMP, SD mungkin ada pelarangan segala macam, tapi ada satu hari di mana mereka boleh membawa HP untuk pembelajaran. Yang penting adalah aturan main, ya. Dan satu hal jangan dikira-kira, lakukan riset. Kalau memang anak-anak tuh dengan misalnya mengenakan HP itu bikin pembelajaran menjadi tidak efektif, ya sudah dilarang. Tapi satu hal, ternyata itu tergantung dosennya, tergantung gurunya. Kalau gurunya bilang negatif, HP itu ya pasti dianggap negatif. Tapi kalau ini nilai tambah, samalah kayak pisau. Kalau oh iya, nanti semuanya harus diinstal software parenting. Wah, sehingga hanya software-software tertentu ya yang boleh diinstal. Nah, itu kan berarti sudah kita tahu ya. Ini blended learning, virtual classroom dan sebagainya. Ini yang penting. Untuk di daerah terpencil terutama, kita harus tahu bandwidth-nya bagaimana. Ya. Bandwidth-nya bagaimana? Jangan sekali-kali kita berpikir setiap kali yang high bandwidth dan responnya harus langsung. Kalau dipakai VCon, video conference, bagus. Audio conference, bagus. Ya, tapi memang audio conference kadang-kadang bisa bandwidth-nya tidak, karena saya orang toko ya. Tidak usah pakai gambar. Makanya Ibu Bapak, kalau misalnya kita lagi VCon, minta anak-anak jangan munculkan gambar, cukup gurunya saja. Agar bandwidth di HP mereka tidak mahal. Saya sudah ukur kalau misalnya dengan, memang web screen termasuk yang paling tinggi ya bandwidth-nya. Jadi kalau saya pakai suatu aplikasi seperti yang punya Ingenio, itu 1 jam bisa hanya 5.000 rupiah. Tapi kalau pakai video, ya kalau tadi saya bilang bahwa hanya pengajarnya pakai video, tapi kalau misalnya pakai video semua murid, ya semua peserta, itu bisa sampai 20.000 sampai 25.000 sejam. Jadi di sini kalau high bandwidth, high immediacy, jadi ingin langsung dapat respon, pakai ini. Ya. Kemudian kalau misalnya ya udahlah anak-anak nanti bisa ngerjain sehari lagi, 2 hari lagi, 3 hari lagi, seminggu lagi, dengan high bandwidth bisa dengan YouTube, ya, atau dengan LMS yang diupload YouTube ininya videonya, atau diskusi dengan audio. Tolong nak nanti upload ya. Pakai WhatsApp itu cukup, ya. Seperti itu, ya. Kemudian ada yang hijau nih. Yang hijau ini yang paling aman di daerah terpencil. Jadi harus sekali lagi harus tanya survei guru dan siswanya. Jadi cukup pakai WhatsApp-an. Pakai email, pakai diskusi di LMS-nya yang tidak pakai gambar, hanya teks. Nah, kalau misalnya responnya ingin cepat, tapi bandwidth-nya kecil, yang paling penting itu ternyata pakai Google Doc. Ya, pakai Google Doc. Ya, atau pakai misalnya Microsoft
365 bisa, atau grup chatting, messaging, bisa pakai WhatsApp segala macam. Ini bandwidth-nya tidak terlalu tinggi. Oke, ini e-learning-nya ternyata sudah mengarah ke 3.0 ke augmented reality. Augmented reality pernah saya sampaikan di sini, nanti mungkin kalau misalnya ditanyakan kayak gimana contohnya, jadi augmented adalah kita bisa membuat sesuatu nyata, padahal itu adalah hal-hal yang sifatnya dibuat mirip, ya mirip. Kalau virtual betul-betul bahwa kita seolah ada virtual, ya seolah-olah ada suatu dunia virtual. Ada juga yang dinamakan real sense. Oke, ini sebetulnya harus dipikirkan. Jadi kelebihan kekurangannya saya tidak akan bacakan semua. Jadi pada intinya setiap cara ada kelebihan dan kekurangannya. Baik dari sisi classroom discussion, proses belajarnya, subject matter-nya, emphasis the learning process-nya, segala macam bisa Bapak Ibu baca ya di sini. Ya, nanti ya pada intinya harus inovatif pembelajar. Ini jenisnya, kalau pakai internet, mau pakai apa saja, ya bisa gratis ya, banyak sekali. Kemudian kalau misalnya sudah masuk kelas, ingat blended learning. Ibu Bapak kan tahu ya Blender. Jadi face to face yang sudah bagus, tatap muka yang sudah bagus pakai, tapi juga dikomunikasi online. Pakai WhatsApp boleh, pakai radio ya, kerjasama sama radio. Sekarang banyak radio tuh gratis ya. Yang daripada karena radio itu kan ingin merangkul juga konsumennya. Jadi kalau misalnya diisi kontennya tanpa harus memakan biaya, maka kalau gurunya bilang ke ini asal baik-baik silaturahmi bisa mau. Blended learning keuntungannya adalah keberagaman instruksi dan bisa kenyamanan dan kehadirannya disesuaikan. Hasil pembelajaran, ya, blended learning bisa 51%. Jadi misalnya fisiknya 51%, online-nya 49%. Ya, seperti itu. Atau online penuh, ya. Kemudian tetap muka, ya, dalam kelas. Ternyata tingkat keberhasilan dari riset di Florida seperti ini. Kalau blended learning paling tinggi 50%, online penuh 48,3%, tatap muka 48,2%. Jadi artinya apa? Kalau dengan blended learning ya, campuran itu paling tinggi, walaupun bedanya hanya sekitar 3%. Tapi artinya apa? Hasilnya baru. Belum soal efisiensi, biaya, ya, soal biaya transportasi siswa, guru, daya tampung, itu kan harus dihitung. Oke, bicara dengan bahasa mereka ini paling penting. Jadi kalau misalnya ada tugas, tidak usah harus selalu hal-hal yang sangat rumit. Bisa via blog, bisa misalnya, halo, kita sambil selfie, bisa sambil misalnya rekaman 30 detik di WhatsApp, ya langsung satu kelas dengan kamera HP. Ibu, saya sudah belajar nih, ini kan murah ya, gitu. Sehingga kelihatan, saya lagi bantu ibu bapak nih, cuci piring, wah itu justru ya. Kalau ilmu sosial mendingan itu ya. Pencarian menggunakan Google, Yahoo. Kemudian sosialisasi ya terpaksa ya. Kebanyakan menggunakan media online. Apakah dengan Twitter, Instagram, Facebook, ya. Kemudian Snapchat, banyaklah. Nanti ya harus kita tahu mereka kebanyakan pakai apa. Termasuk anak-anak SD. Ya, Bapak Ibu nanti bisa tanyakan melalui survei. Ternyata mereka sudah punya akun sosial media tersebut. Ini manfaatnya. Jadi bahwa kita bisa tahu real time on demand bahwa anak-anak kamu pengen apa, kemudian kita bisa tahu topik belajar juga apa yang paling menarik bagi mereka, kontekstual terhadap bahan pelajarannya. Kemudian mereka bisa belajar di mana saja, fleksibel, praktis, dan wilayah geografis yang luas, termasuk MGMP ya. Kan akan sangat enak kalau misalnya guru matematik dari Kendari ngajar di Bandung atau sebaliknya dari Papua. Kenapa? Karena anak-anak gak bosen loh. Oh sekarang hore, ini Pak Jaja yang ngajar dari Bandung misalnya, gitu kan? Gitu. Sehingga silaturahminya. Jadi ini saya harap Sultan Cerdas sudah mulai bikin semacam forum ya berdasarkan kompetensi masing-masing. Kita akan sharing satu pertemuan seminggu atau satu pertemuan sebulan sekali. Itu adalah guru tamu virtual. Wah asik. Dia kan inovasi. Pasti anak-anak suka. Bu, kalau ngajar di Papua kayak gimana? Kalau di NTT gimana? Termasuk kita juga ngajar kan di sana.
gitu ya, user friendly, bebas repot dan ruwet, dan benefit in cost. Ya, jadi kita memang saat ini ada satu hal yang walaupun pengeluaran paket data, tapi kan juga dikompensasi dengan berkurangnya uang jajan. Ya, kalau minta jajan bukan anaknya minta jajan untuk transportasi dan sebagainya. Kemudian manfaat kedua adalah ini, papernya kurang, kualitas belajarnya sudah tadi ya dari sisi riset, cara belajar yang aman dan sehat ya, termasuk juga lalu lintas segala macam ya. Mungkin ada pemikiran untuk beberapa guru, ini gimana internet yang sehat? Berarti gurunya harus belajar. Tools apa yang harus dilakukan? Kemudian juga fleksibel dari sisi jadwal dan menyenangkan. Ini yang ketiga, ya, mandiri, menghemat waktu proses belajar, dan soft ilmunya tidak terbatas. Era sekarang adalah era informasi digital, terjadi penggabungan teks, audio, video, grafis, media yang sama makin kecil sedang dalam saku Anda, berarti di HP. Jadi semua ilmu sudah ada. Ya. Oke, Ibu Bapak, sekarang kita melihat, saya akan perlihatkan langsung aja ini, ya, tips pengembangan multimedia. Kalau software sudah ada, saya percepat aja. Ya. Langsung aja tipsnya ini Bu, Bapak, ini menurut Pak Romi Satrio, tentukan jenis multimedia pembelajarannya yang akan Bapak Ibu pakai berdasarkan survei. Tentukan tema materinya. Kemudian ini bikin cerita. Seringkali kan kita nonton sinetron, pemeran utama mati 2 kali atau berkali-kali mati. Ya mungkin pelajaran juga gitu. Kok ini ada di sana, ada di sini, diulang lagi. Nggak rame deh, gitu ya, kata anak-anak. Tolong dibikin, ya. Dan ini RPP ini ya akan beda ya dengan pada saat kita fisik. Kalau online juga beda. Harus disebutkan. File apa segala macam ya, bentuknya bagaimana ya. Jadi disebutkan satu-satu. Kemudian mulai sekarang juga banyak sekali gambar-gambar gratis. Kalau saya kan perguruan tinggi gampang. Tinggal nyuruh kalau misalnya bahasa Inggris, oke, tugasnya adalah terjemahkan. Bahkan ujian pun nggak pernah, misalnya sekarang ujian tulis. Ya ada sih ujian tulisnya, tapi udah kamu bikin video merangkum kuliah saya, gitu, per bab, sehingga itu nanti bisa dijadikan konten saya untuk ke depan, untuk e-learning. Dan jangan lupa Bapak Ibu, sekarang anak-anak SD, SMP pun sudah pintar ya menggunakan gadget. Justru kontekstual kontennya yang harus kita ini ya. Oke, ini gunakan ATM ya. Amati, tiru dan modifikasi, targetnya apa ya. Jadi bisa saja produknya itu dijual ya, bisa ya, konten itu sekarang bisa dijual ya. Kemudian ingat 3 resep dari sukses story, berani mencoba lagi ya, inovasi, pembelajar, belajar mandiri karena kita guru ya, pendidik, kita masa nanya lagi ya, dari buku-buku yang ada ataupun dari sosial media ya, kenalan sama guru-guru dunia ya, di Twitter, di Instagram, tekun dan tidak menyerah ya, meskipun kelihatan terbatas. Ini yang paling penting justru ya. Nah, sekarang kita contoh. Ini pendidik inovatif. Saya contohkan diri saya sendiri. Saya nggak menganggap inovatif ya. Jadi saya bikin kuliah kewirausahaan ya di Universitas Widyatama tahun 2012 dan kita bikin lagu kebangsaan. Jadi agar mereka senang dengan kuliah saya, ya saya bilang tidak hanya kuliah ya, tapi juga merupakan sebuah usaha saya untuk mereka mau jadi wirausaha. Jadi mereka saya minta mulai jualan ya, apakah jualan apa saja yang mereka suka ya, di jalan segala macam, dan itu dilaporkan sebagai hasil kepada saya. Ya, sehingga mereka merasakan bahwa itu adalah sesuatu kebanggaan. Itu bisa dicari ya, jasa sarjana kewirausahaan di YouTube banyak. Ini adalah salah satu contohnya. Bisa kelihatan nggak videonya, Ibu Bapak? Kelihatan Pak. Oke, ini ya. Jadi mereka bernyanyi dengan saya, menyiapkan lagu ya, yang walaupun malu, kita di main hall ya. Nah ini, jadi ini agar mereka tidak malu, saya kumpulkan di luar kelas. Jadi kalau kita mungkin di depan inilah, di depan sekolah gitu ya. Jadi ini mereka bikin lagu dalam waktu 1 jam. Ini Universitas Widyatama. Tumbuhkan gelora usaha muda, gelora muda usaha.
inovasimu. Jadi inovasi adalah sesuatu yang mereka ketawa karena malu dilihat sama mahasiswa lain. Ini katanya wirausaha itu cukup bakatku butuh. Bakatku butuh itu bakat karena kita perlu uang. Itu yang butuh. Dosennya ikut nyanyi, walaupun suaranya juga tidak tidak laguable. Ya. Dan terus terang saya diingat oleh mereka gara-gara ini. Jadi kalau di kelas mereka lupa. Tapi kalau, oh ini dosen yang ngajar kita ini katanya. Ya, jadi Ibu Bapak bisa dilihat bahwa proses pembelajaran itu tidak harus selalu kita melihat sesuatu yang wah ini gini-gini. Enggak. Saya bahkan pernah bikin dongeng ataupun ya sandiwara waktu mata kuliah statistik karena saya kan ngajarnya memang di perguruan tinggi. Nah, ini adalah guru pembelajar inovatif Bapak Irwan Ardi Apriana. Ini adalah sahabat saya sejak kecil. Jadi kita aktif di masjid sejak zaman SMA. Terus terang dia tidak pernah pakai komputer saat itu. Saat ini. Pak Iwan ada? Bisa nyalakan mikrofonnya, Pak Iwan Ardi? Ya. Nanti kalau misalnya saya panggil. Nah ini, dia sekarang rajin sekali bikin konten-konten karena dia guru bahasa Indonesia dengan menggunakan software. Bisa pakai Powtoon. Jadi karena merasakan, dia pernah bilang ke saya, waduh saya nggak bisa apa-apa karena saya bukan guru IT, saya guru bahasa Indonesia. Dan umur saya sudah cukup tua. Tapi akhirnya karena anaknya di ITB, ya karena itu tadi ya, bahwa kita melihat kalau kita mengajar dengan baik, maka semesta mendukung. Ya. Kemudian tadinya, wah ini repot, harus minta izin dinas segala macam. Enggak, saya bilang. Kalau kita ingin memberikan yang terbaik untuk siswa, maka kita akan mendapatkan sesuatu yang baik. Ya, jadi ini saya perhatikan, ya, YouTube-nya beliau. Ini channel beliau, ya. Ini bisa kalau saya kan Jaja Sarjana, ini Pak Iwan, bisa dilihat dia baru 3 bulan yang lalu. Jadi sebetulnya sebelumnya ada juga ya beberapa akun beliau, tapi yang saya lihat yang langsung pakai IT ini. Ini misalnya menyimpulkan puisi dengan teknik parafras dan sebagainya ya. Yang pendek mana ya? Contoh aja inilah ya. Atau ini struktur laporan, teks laporan. Jadi pada intinya kalau ada kemauan bisa, Bapak. Ini ya. Jadi dia menamakan guru kuring. Mungkin kunjungan daring ya. Nah ini pakai Bitable ya. Ini pakai Bitable. Sekali lagi, toolsnya apapun, nah, itu terserah kita. Ya, ini hasil beliau. Umurnya sama, sudah hampir 60 tahun sama saya. Jadi Ibu Bapak sekali lagi bahwa hanya batas yang menyatakan kita atau tidak bisa itu adalah diri kita sendiri. Ya, ini Guru Iwan. Dan yang menarik adalah bukan hanya ini. Beliau terkenal karena guru kunjungnya. Jadi kita pernah wawancara beliau bahwa dia pada saat pandemi ini terpaksa harus mengunjungi murid-murid yang tidak punya HP, ya samalah walaupun di Bandung kan kalau di kampung sama aja ya. Ada yang anak atau baru SMP juga harus menjadi pengumpul barang bekas segala macam. Akhirnya dia mengunjungi anak-anak ini yang kurang mampu terutama ya, mungkin juga kurang pintar, dan dia langsung membuat gerakan ya namanya guru kunjung ya. Akhirnya dia bisa mengumpulkan HP dari teman-teman alumni, bahkan dari orang-orang yang tidak kenal melalui Facebook dengan melalui kitabisa.com ya. Karena guru itu selalu dipercaya kalau memang kita ingin dipercaya. Ini ya, kita wawancara beliau. Ini gurunya. Nah, jadi dia dititipin sembako ya. Jadi guru itu tidak hanya ngajar, bahkan
sampai mengumpulkan sembako, baju bekas segala macam. Dan dia tidak berpikir sebelumnya bahwa ini akan terjadi. Ya. Panitia bisa lihat ada nggak Pak Iwan Ardipriana? Ya, nanti kalau ada tolong informasikan ke saya ya. Nanti saya berikan kesempatan beliau untuk cerita sebentar. Nah, jadi dia melakukan home visit. Tetap protokol ini, protokol kesehatan. Mohon maaf, Pak Jaja, atas nama siapa? Pak Iwan ya? Ya, Pak Iwan Ardipriana. Oh, Pak Iwan, nama Pak Iwan belum ada tuh di rumah Oke. tenis. Makasih. Kalau Pak Taufik, Iya. Ibrahim? Pak Taufik juga dari tadi saya nyarinya belum ada. Oke, nggak apa-apa kalau gitu mungkin ada kebutuhan. Oke, Bapak Ibu terlihat ya. Jadi ini sahabat saya sejak kecil bahwa saya bilang bahwa perubahannya baru setahun 2 tahun ini. Justru karena peristiwa pandemi ini beliau semakin jadi selebritas ya, kalah saya. Dan saya pikir memang ibu bapak jangan lihat saya. Wah apa Jaja udah doktor bla bla enggak. Semuanya sama. Justru kalau misalnya saya melihat Pak Baharudin, Bu Indah, Bu Asri, Pak Muhammad Sarani yang baru kali kenal, sama kita sama-sama saling belajar dan yang membuat kita berubah adalah mindset, pola pikir. Ya. Sekali lagi bahwa inovatifnya tidak usah berpikir selalu di YouTube, IT itu yang dilakukan oleh tadi Pak Iwan dengan guru kunjung inspiratif, tapi memang dia terbantu oleh IT dengan Facebook, dengan Instagram, dengan kitabisa.com, dengan Twitter sehingga mengumpulkan banyak orang yang tadinya tidak kenal melihat ceritanya, membaca ceritanya, melihat YouTube-nya, orang mau nyumbang. Ya, seperti itu. Zaman sekarang seperti itu, Bapak, Ibu. Kalau sudah viral, udah. Ya, yang baik, yang buruk, seperti itu. Nah, ini guru satu lagi adalah Pak Ovik. Ya, sekarang beliau termasuk 20 orang guru yang terpilih dan saat pertama ketemu adalah waktu di Komers ITB. Saya melihat beliau ini bikin banyak sekali istilahnya pak pikpok beliau tuh menyebutnya guru sejarah dan ilmunya juga aneh. Tadinya tuh guru akuntansi dia bidang pekerjaannya. Dan salah satu ininya adalah dengan misalnya dengan WhatsApp dan sebagainya, dengan WA ini kan kalau daerah terpencil ya. Ya. Di SMP 14 Depok. Sekarang termasuk terpilih dari 800 guru dan saya pernah waktu itu tahun 2009 ya Pak Opik ikut ya, saya termasuk juri untuk pemilihan guru teladan ataupun guru inovatif. Beliau dapat penghargaan dari Jawa Barat dan terus dia kembangkan ya. Dan sekali lagi beliau bukan guru IT, justru guru sejarah, guru IPS ya yang mencintai ya profesinya. Ya, jadi ini nanti bisa dibaca, bisa dilihat ya bagaimana caranya ya. Jadi ini WA di laptop ya, segala macam. Bikin grup-grup ya. Tiap kelas ya pakai Google Drive segala macam ya. Pada intinya semua bisa dipelajari. Ya, videonya banyak seperti Pak Opik ini ya. Hanya persoalannya gitu. Yang paling susah adalah mindset. Pak, saya sudah tua, saya sudah ini. Ibu bapak punya guru di rumah. Anak-anak kita. Suami kita, istri kita, adik kita ya. Atau bahkan siswa kita. Jangan malu kalau ingin kita terus bertahan ya agar kita setelah pensiun misalnya, aduh saya sedih, saya nggak tahu apa yang harus lakukan. Ya. Tapi kalau misalnya seperti ini, di saya sekarang saya masih aktif juga ya seperti itu. Dan ini adalah channel inovatif kita, Ingenio. Jadi Ibu Bapak sudah saya lihat di YouTube itu banyak sekali pembelajaran bagaimana caranya guru itu bisa berubah. Ini tentang yang ini sekarang ya. Ada konten-konten banyak yang berhubungan dengan bagaimana bikin doodle, kemudian bagaimana kita belajar dari pelaksanaan pembelajaran daring di satu sekolah, dari kepala sekolahnya cerita ya, di Madrasah Aliyah Negeri di Bandung, kemudian bagaimana bikin Madrasah Adiwiyata. Adiwiyata itu adalah sekolah yang berwawasan lingkungan, jadi juara untuk bersih dan sebagainya. Jadi inovasi itu belajar itu bukan hanya soal IT ya, kemudian bagaimana
kreasi opening video pembelajaran dan sebagainya. Dan ini untuk kepala sekolah ya. Saya ya karena saya kan sekolah S3 bidang ini, bagaimana memimpin saat-saat pandemi. Jadi banyak sekali, silahkan Ibu Bapak belajar di sini ya. Bagaimana termasuk untuk perguruan tinggi ya. Untuk augmented reality ini pernah kita bahas juga ya, bagaimana membuat pembelajaran lebih menarik seperti Pokemon Go ya. Ini sampai terakhir ya, banyak ya di sini. Jadi itu Bapak Ibu, jadi channel kita sudah punya, dan kalau misalnya mau LMS gratis, ini kita punya. Ini engineer belajar online, termasuk kita sudah perbaiki fitur-fiturnya sehingga nanti Ibu Bapak bisa buat kelasnya di sini untuk murid-murid ya. Termasuk juga di sini sudah ada Viconnya. Ya, jadi nanti ini bisa ya Ibu Bapak pakai ya, nanti tinggal di sini masuk itu adalah daftar ya, bisa pakai Facebook, pakai Google bisa, atau ya lebih mudah kalau pakai Facebook sama Google ya, karena akan lebih mudah. Contohnya misalnya saya pakai Google, ini langsung saya punya kelas, saya pakai Google ya. Ini buatan kami ya. Kenapa? Karena kami concern dengan hak atas kekayaan intelektual. Ini ada di Indonesia, ya. Sini kelas saya terus terang ya kelas perguruan tinggi ya. Tapi kalau kelas Ibu Bapak ya bisa lah. Ini tentang augmented reality, ya, tentang bagaimana juga ada tentang perusahaan dan sebagainya. Kira-kira itu Bapak Ibu, kepada moderator mohon maaf ya. Kalau misalnya ada kekurangan, sudah hampir 10 sekarang. Tapi pada intinya bahwa saya mengucapkan terima kasih atas perhatian dan apresiasinya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Jaja sudah memaparkan materinya sangat luar biasa. Bapak Ibu, mungkin sekarang sudah menunjukkan waktu pukul 21.30 waktu Indonesia Tengah. Mungkin 30 menit ke depan kita manfaatkan untuk sesi tanya jawab. Bila ada Bapak Ibu peserta yang masih membutuhkan kejelasan lebih, mungkin kepada Bapak Ibu peserta bisa bertanya dengan melakukan raise hand. Ya, udah ada Pak Ismail ini ya, Pak Ismail dari Selat Panjang. Saya aktifkan mikrofonnya ya. Silakan. Ya, silakan Pak. Silakan Bu. Oke, silakan Pak Ismail. Selamat malam Pak. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Waalaikumsalam Pak Ismail. Salam kenal Pak. Salam Ya, kenal. salam kenal Pak Ismail. Silakan Pak. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya, Pak. Saya sedikit mengoreksi kembali nih Pak. Maksud saya dalam sistem pembelajaran. Saya teringat terkala tahun 95-92, kita di situ dititik beratkan dalam hal ini Pak. Maksud saya hafalan. Jadi seperti di Undang-Undang Dasar itu kan, itu sudah luar kepala. Nama-nama menteri sudah menteri luar kepala. Toh saat ini saya coba pada anak saya sendiri, beliau bertanya-tanya tentang itu Pak, ini apa. Apakah ada solusi lain Pak, selain teknologi yang bisa, memang sih semuanya ada kan, cuman ingatan anak terhadap itu sepertinya kurang gitu. Itu Pak sedikit yang dapat saya berikan. Oke, Bapak ngajar IPS Pak atau ngajar apa? Saya di kelas Pak ini. Di SD Pak. SD Ya. Pak. SD. Oh jadi semua ya. Oh, Oke. SD. Ya jadi semua ya Bapak guru SD. Gini Pak Ismail, terima kasih pertanyaannya. Kalau saya kan memang belajar ada yang namanya Bloom taksonomi. Mulai dari imitasi ataupun peniruan ya sampai ke kreativitas. Nah persoalan ini kalau misalnya dulu memang seringkali kelas itu adalah imitasi saja ya, peniruan saja. Ya, akhirnya anak-anak hanya tahu apa-apa yang kira-kira harus diingat.
Sebetulnya yang paling bagus tuh high order thinking yang diajarkan oleh guru itu adalah jembatan keledai itu, Pak. Jadi mereka melihat bahwa ada satu cara untuk mengingat sesuatu dengan mengkontekstualkan terhadap rangkaian kata-kata. Ya, ini sangat penting tetap. Ya, saya masalah justru kenapa sih kalau anak-anak sekarang, mohon maaf, ini dengan mix siapa ya? Kalau saat ini bahwa anak-anak itu tidak bisa berhitung dengan cepat atau mengingat sesuatu yang sederhana. Karena mungkin cara mengajar kita berbeda. Saat ini ya, 10 tahun kemarin ataupun 15 tahun kemarin. Ya. Saya tidak menganggap bahwa pembelajaran tahun dulu itu lebih buruk dari sekarang. Karena itu kasus per kasus. Saya merasakan bahwa adanya Ki Hajar Dewantoro segala macam. Yang paling penting adalah kata kunci inovasi guru pembelajar. Dengan zaman semakin maju, dengan yang namanya kontrol dinas, kontrol kepala sekolah tidak begitu tinggi, berarti minimal Bapak mengajar anak Bapak, ini kan saya juga sama punya anak. Itu adalah Bapak percaya adalah metodologi yang paling tepat untuk anak kita, untuk siswa kita. Jadi kita nggak usah berpikir terlalu jauh dulu, tapi di lingkungan kita dulu. Nah, hal inilah yang harus dipikirkan oleh masing-masing guru, bagaimana melakukan inovasi. Kalau kata Agim itu, saat ini dari hal yang kecil, ya, kemudian juga sifatnya adalah baru. Ya, baru itu artinya tidak usah selalu bahwa itu sifatnya kita pikirkan, tapi adalah sesuatu yang kita dapat, yang itu baru di tempat kita. Itu Pak Ismail. Kalau persoalan misalnya kita nyalahin kurikulum, dinas, segala macam, dari zaman dulu juga sama. Kenapa sih kita nggak maju-maju, ternyata bahwa filosofis Ki Hajar Dewantoro dipakai di Finlandia, gitu ya. Jadi yang paling penting saat ini kalau misalnya kita berpikir dengan adanya sekolah merdeka, kelas merdeka, nanti kita ngomong ke kepala sekolah, Pak ini kan namanya kelas merdeka. Dan saya baca, nah itu yang penting, saya baca, saya belajar bahwa ini loh, baik dari Dikbud, baik dari pengalaman UNESCO, wah gaya bicaranya udah beda ya. Karena kita sudah diberikan kesempatan untuk bisa mengakses banyak ilmu. Jadi kita bisa tahu juga, saya bilang tadi kan, bahwa karakteristik siswa kita tuh, anak kita tuh bagaimana. Sehingga kita bisa sesuaikan. Dan terus terang banyak sekali guru-guru yang melihat, ini berapa Bapak Ibu? Lihatkah jari saya? Kalau Bapak Ibu lihat jari saya ini, berapa? 4 kan? 4. Tapi 4 ya. Sekarang Bapak Ibu lihat ke wajah saya yang cakep ini. Ya. Maka kalau Bapak konsentrasi ke wajah saya, maka jari saya 4 ini akan blur. Benar nggak? Ya. Benar. Ya. Betul. Bapak Ibu berarti harus fokus kepada solusi, bukan pada masalah. Itu intinya. Kesimpulannya itu, Pak. Terima kasih. Silahkan kalau masih ada. Iya, oke. Pak Samudin, silahkan. Ya, terima kasih buat Bapak Pak Ismail ya tadi yang udah bertanya. Dari mana itu, Bu? Saya kira clear dari Pak Ismail dari mana, Bu? Dari Selat Panjang, Riau. Wah, Selat Panjang. Saya pernah juga ke Riau, tapi Selat Panjang saya nggak tahu di mana. Iya. Kita lanjut. Mungkin jika masih ada Bapak Ibu yang ingin bertanya langsung dengan Pak Jaja, silahkan klik ikon raise hand-nya. Ya, benar-benar materinya pencerahan betul malam hari ini dari Pak Jaja ya. Ya, Bapak Ibu boleh mengetik pertanyaannya jika masih malu-malu bertanya. Ini ada dari Nur Hidayah, pemateri yang luar biasa. Ya, betul Ibu, Bapak Jaja ini luar biasa. Selanjutnya Pak Samudin, silakan kalau ada pertanyaan silakan dipandu. Silakan Bapak Ibu kalau yang masih ada yang mau bertanya di kolom chat atau di raise hand. Ibu Bapak nggak usah takut ya, nggak usah lihat gelar saya. Ya. Saya nggak akan gigit kok. Tenang aja, kalaupun ada pertanyaan sederhana saya jawab. Ini Ya. ada satu pertanyaan ini, Pak. Ya, silakan Pak Samudin. Oh, ada yang dari satu negara ya, dari Tasikmalaya. Ya udah, salam dari Tasik. Saya dari Pegat Agung. Silakan, apa Pak pertanyaannya?
platform apa yang paling murah? Ini dari Kabupaten Tasik ya. Oke. Platform apa yang paling murah dan efisien digunakan untuk peserta didik dalam pembelajaran daring? Ya, saat ini seperti tadi saya katakan, kalau kita bicara bandwidth atau paket data, tapi kita tidak melihat kualitas intensi dari pembelajaran, kan saat ini juga itu yang disampaikan oleh Pak Mas Menteri ya. Ya, kita pakai WhatsApp cukup. Ya, kita jangan paksakan harus Vicon, ya, WhatsApp cukup. Jadi paket data yang sudah diberikan oleh pemerintah, ya tadi dicontohkan oleh Pak Taufik, tinggal cari ya caranya di YouTube Pak Taufik Ibrahim, diajarkan di situ cukup. Jadi kita jangan memaksakan diri saat kondisi new normal ini, ya hal-hal yang mahasiswa atau siswa kita kesulitan. Saya tahu lah kalau di Tasik Selatan itu tidak sama dengan misalnya di Riau atau bahkan di Kendari ataupun Sulawesi Tenggara secara khusus, tapi saya yakin kalau di sana sudah banyak coverage untuk BTS untuk handphone. Hanya mungkin ada 1-2, ya 1-2 wajar lah, ada blank spot. Jadi saya bisa jawab Pak, cukup pakai WhatsApp. Ya karena pakai SMS lebih mahal, mending pakai WhatsApp aja, bisa kirim gambar segala macam bisa. Gitu. Terima kasih. Ya, baik, terima kasih Pak. Saya kira untuk pertanyaan yang tadi sudah terjawab. Kemudian yang ini ada lagi Pak. Ada yang raise hand ini Pak, Oh, Pak ya. Samudin. Silakan yang raise hand. Ya, silakan Pak Adri. Diaktifkan mikrofonnya Pak Adri. Baik, terima kasih Ibu Indah dan Pak Samudin. Ya, silakan Pak. Selamat malam Pak Dokter Pak Jaya. Selamat malam Pak, jangan disebut dokter Kang Jaja aja Pak. Kalau saya malah di Facebook suka kabayan gitu. Silahkan Pak Kang Jaja aja Pak. Ya, perkenalkan kami Adrianus. Ya Pak, salam kenal Pak. Adrianus Setrego dari SMA Negeri 5 Palu, Sulawesi Tengah. Iya, materi yang sangat menarik Pak Jaya. Singkat saja. Tadi beberapa bulan lalu saya sudah memiliki akun Genio, tapi belum ada sinkronnya, belum ada fitur live conference di dalam. Oke. Sekarang tadi saya lihat Bapak sudah menyatakan sudah lengkap dengan sinkron, selain asinkronus, juga sinkronusnya sudah ada live conference di Ingenio. Yang seperti apa itu Pak platform yang memakai yang bagaimana itu? Oke, wah ini kalau Bapak guru IT itu bukan? Setengah. TIK bukan? Juga penuh tadi. Setengah. Tapi bukan lulusan TIK kan? Bukan. Umur Bapak berapa? Ya. Umur Bapak berapa? Masih muda. Sudah Lolita Pak, lolos 50 tahun kayak saya. Begitu. Ya, saya kenapa bertanya seperti itu? Karena itu tadi memperlihatkan kita itu gampang ya belajar tentang TIK, ya internet segala macam, asal ada kemauan. Pak Adrianus sudah ya melihat bahwa, dan saya tahu backgroundnya pasti bukan di TIK. Tapi sekali Bapak udah tanya soal teknis sekali, gitu ya, dan bisa tahu. Nah, saya akan konfirmasi lagi bahwa itu memang ada di setiap kelasnya. Jadi kalau kita bikin kelas nanti saya akan coba konfirmasi lagi. Dan intinya kita buat sendiri, ya, bukan Google Meet, bukan Webex, bukan juga Zoom. Ya, kelebihannya adalah bahwa bandwidth-nya lebih ringan. Itu yang sering lupa orang. Oh iya. Ya, bandwidth-nya lebih kecil. Karena apa? Karena dia memang mengkompresnya lebih tinggi. Nah, itu kan persoalan itu yang harus kita tahu seorang guru. Berarti kita harus melakukan riset. Ya, melakukan belajar. Oh, ini bagus, tapi nggak cocok di tempat kita karena bandwidth-nya ketinggian. Paket datanya cepat habis. Nah, itu. Kemudian kita juga bikin konten, resolusinya tinggi. Ya, wajar aja. Siswanya nggak bisa belajar. Protes mereka, orang tua mereka protes. Ini yang harusnya kontekstual terhadap. Saya bilang kalau untuk daerah 3T atau misalnya kesulitan, dan kita jangan juga kalau misalnya bilang di Tasik Selatan semuanya miskin, orang tua marah.
Itu kok belajar WhatsApp? Kita tanya, belajar pakai Google Form ataupun pakai WhatsApp juga. Mereka punya paket data berapa per bulan? Bagaimana ininya? Apakah ada 2G, 3G atau 4G, kan bisa kelihatan tuh di HP ya. Sehingga kita bisa, oh ya, kesimpulannya bisa kita putuskan bahwa ini sistemnya adalah pakai ini. Itu Pak ya. Jadi Bapak mau pilih Ingenio, terima kasih. Mau pakai yang lain juga silahkan. Tapi kita sebagai guru ataupun kepala sekolah, karena kita kan yang memegang proses pembelajaran nih, proses belajar mengajar, jangan salah pilih. Sesuaikan dengan kontekstual di daerah. Gitu. Terima kasih. Nanti bisa. Iya, saya suka Ingenio Pak. Pak Jaya, saya suka karena cukup praktis dan mudah dimengerti. Itu Praktis dan mudah dimengerti. Itu kita bisa pakai di mana bahkan seorang kepala sekolah bisa ngawasi guru-gurunya. Jadi kita memang sudah menyesuaikan bisnis prosesnya dengan kalau misalnya kayak Google Education belum ada. Oke lah, fiturnya banyak bisa diintegrasikan, tapi kepala sekolah nggak bisa lihat. Ya, itu ya. Itu penting karena buat sekolah kan penting untuk memonitor kinerja guru kan, gitu. Gitu. Terima kasih Pak Trianus. Terima kasih Pak Jaya. Sama-sama Pak, sukses Pak. Terima kasih Pak Jaja. Baik Bapak Ibu, mungkin ada yang resen lagi saya lihat tuh di belakang di chatting. Di ruang chatting kayaknya ada. Ya, ini ada yang bertanya lewat chatting ini. Ya. Apakah Ingenio itu termasuk firewall atau server? Kemudian apa perbedaan dengan LSM yang sudah ada dari segi fitur? Oke. Itu Pak. Mungkin bukan, ini adalah freeware. Artinya bukan juga software yang diinstal, tapi ini adalah free service, ya, gratis dipakai karena web based. Tadi saya katakan kan ada aplikasi yang harus diinstal, kali ini enggak, ya. Jadi ini adalah freeware. Di sini LMS-nya sudah ada fitur misalnya tadi penilaian, kemudian juga dari sisi integrasi untuk melakukan tadi team learning, diskusi, ya. Jadi kita bisa manfaatkan, kemudian juga bisa melakukan tadi synchronous learning ataupun VCon, ya. Nanti saya akan pastikan kembali ada beberapa fitur yang memang kita hilangkan untuk yang gratis, ya. Kenapa? Karena kita juga sangat berhati-hati, ya. Karena kan servis ini harus jalan terus, ya. Dan mudah-mudahan Bapak Ibu bisa pakai itu. Dan sekali lagi saya tidak promosi Ingenio saja, mungkin promosi ada ya. Tapi yang penting Ibu Bapak belajar fitur-fiturnya. Bedakan misalnya dengan Google Education, tadi saya udah bilang kan, itu sangat mandiri. Jadi kalau pakai guru bagus, tapi kalau udah sekolah susah manage-nya. Dan untuk Ingenio tuh bisa diinstal di masing-masing sekolah. Atau misalnya sekolah pengen nggak mau install, tapi pengen di situ nanti judulnya sekolah SMA 1 Manokwari bisa, ya, tanpa harus install. Cukup di cloud. Nanti kita yang buat gambarnya, kemudian juga banyak hal yang mungkin bisa dibicarakan. Tapi itu harus berbayar. Kalau itu kan wajar lah ya. Tapi kalau yang gratisnya ya udah pakai aja yang ada ini, ya, yang tampilannya ya Ingenio tadi. Dan ini saya akan perlihatkan sekarang bahwa yang defaultnya adalah seperti ini, ya. Mana tadi ini kelas saya, ya. Jadi saya kalau misalnya mau bikin kelas, gampang. Saya tinggal klik, ya, klik, ya, tinggal bikin kelas, ya, dan itu sudah sangat. Ini adalah tampilan yang tadi adalah tampilan murid, ya. Ini tampilan murid, ya. Ini jadi kalau misalnya kelas saya, ini tampilan murid, ya. Jadi kalau saya mau ikuti kelas, tinggal saya masukkan kode atau apapun. Kalau misalnya sebagai pengajar ini, ya, sehingga bisa saya buat kelas baru, ya, buat kelas baru dan sebagainya. Di sini, dan ini sangat gampang dan semua bahasa Indonesia, ya, semua bahasa Indonesia, ya, seperti itu. Jadi pada intinya bahwa kita sangat sadar bahwa kesederhanaan itu menjadi salah satu sangat penting, ya, seperti itu. Terima kasih Pak. Iya, ada lagi? Oke. Masih banyak pertanyaan ini Pak Jaja. Kalau misalnya panitia tidak keberatan, saya jawab deh, mumpung saya lagi di kantor. Oh iya,
Ini bisa Atau ibu bapak mau batasi sampai jam berapa? nggak ada batasan sih. Mungkin bisa dijawab aja pertanyaannya Silakan, Bapak silakan. Ibu ini karena agak banyak Pak Samudin bisa menyampaikan itu di room chat banyak. Saya bantu sedikit Pak. Ini ada dari Ismawati Isma dan Mbak Ibu Suparti. Platform apa yang paling murah itu udah tadi ya dari Ibu Suparti. Iya. Apa yang dimaksud dengan Merdeka Belajar menurut Pak Jaja? Apakah berarti boleh keluar dari kurikulum yang sudah ditetapkan atau bagaimana Pak? Silakan. Nah, saya akan jawab. Ibu bapak, apakah kemerdekaan kita hasil pemberian dari penjajah atau hasil perjuangan? Bisa dijawab hasil perjuangan kan? Jadi sebelum berpikir bahwa ini harus bebas baca, enggak. Semuanya kembali kepada tujuan utama. Seperti saya katakan, kalau kita merasakan bahwa anak didik ini adalah seperti anak kita di rumah, karena kita tidak mau bahwa anak kita juga diajar oleh guru ataupun dosen, itu seperti kita mengajar dengan baik atau tidak baik, kan seperti itu. Berarti kita juga berpikir kelas merdeka, sekolah merdeka pun yang penting adalah persiapannya, perjuangannya. Ibu harus tahu bahwa apa sih yang diinginkan oleh anak-anak kita. Ibu, saya sekolah di sini, selain pintar, saya ingin jadi anak baik. Saya cinta sama ibu, sama bapak, karena ibu bapak, guru, menjadi contoh bagi saya. Dan betul ibu bapak, anak-anak itu yang diingat itu adalah apa yang mereka rasakan. Mungkin benar mereka belajar matematik, fisika, kimia, segala macam, tapi mereka akan lebih ingat bagaimana mereka diperhatikan oleh guru-gurunya, sampai perguruan tinggi pun. Jadi saya contoh, saya memberikan sebuah BTS Motorola, ya, BTS itu adalah pemancar untuk HP ya, karena saya pernah bimbingan tugas akhir, dosennya mau ke Amerika, sedang kursus bahasa Inggris di Jakarta, tinggal di Tebet di rumah mertuanya. Saya dari Bandung naik busnya belum, waktu itu kan belum lewat tol ya, masih jalannya ke puncak yang busnya ngebut, terus pusing, inilah ya, masuk angin saya. Tiba di sana, muntah. Dan tiba-tiba semua muntahan itu dipel oleh dosen saya dan istrinya. Itu sangat saya ingat sampai sekarang. Sehingga saya menghadiahkan sebuah perangkat BTS yang cukup mahal ke kampus saya atas nama beliau. Jadi Ibu Bapak, sekali lagi saya jawab, sekolah merdeka bisa diartikan merdeka tidak sebebas-bebasnya, tapi kita punya tanggung jawab terhadap arti kemerdekaan, mengisi kemerdekaan itu. Mungkin ada ya acuan dari Dikbud, dari dinas, tapi kembali lagi Bapak, bahwa kita jangan mempersoalkan merdeka tidak merdeka bebas. Yang penting tujuannya apa? Kalau Ibu Bapak misalnya sekarang kan saya tulis nih blog saya Pendidik Pembebas, bahwa sekarang yang penting kalau sudah UNAS tidak ada, ujian nasional tidak ada, bukan persoalan anak-anak bebas tidak ujian, tapi yakinkan walaupun tidak semua mahasiswa kita yang 40 orang dalam satu kelas atau bahkan 200 orang dalam satu sekolah, itu mungkin tidak semua jadi anak baik, tapi kita telah berusaha menjadi seorang guru terbaik, menjadi pendidik terbaik, maka kita akan merasa merdeka. Anak-anak pun merasa merdeka. Saya tidak rugi sekolah di sini kalau kita ke kelas sekolah ya. Saya tidak rugi diajar oleh ibu guru ini, walaupun saya harus ngulang 5 kali. Saya pernah alami itu. Oh ya, salam ya Pak Asep dari SMA 3 Karawang. Kira-kira itu Bu. Jadi sekali lagi, tolong dibaca ya apa pengertian secara kognitif dari sekolah merdeka, tapi intinya kembali lagi kepada niat Ibu. Saya pikir ini saya juga saya dapatkan dari perguruan tinggi di luar negeri. Hati kita itu harus nanti bisa sama dengan cara berpikir kita. Niat yang baik itu bisa sampai cara berpikir kita yang baik, dan akhirnya sampai ke hand kita, ke tangan kita yang juga sama baiknya. Jadi heart, head, and hand itu yang bikin bukan ini orang Belanda. Jadi mereka udah berpikir kalau mendidik itu sama seperti kita sebagai orang tua. Mengenai mau misalnya kata Pak RT bahwa ini harus arisan, harus ini, tapi yang penting anak kita terurus, anak kita baik. Mengenai nanti harus berubah merdeka atau bahkan dijajah, toh Ki Hajar Dewantara bisa menjadi seseorang yang sangat merdeka, ya, walaupun dalam keadaan dijajah. Terima kasih.
Iya, terima kasih. Terima kasih. Selanjutnya Pak Samudin, silahkan. Ya, terima kasih Masih Pak ada atas pertanyaan penjelasannya. Kalau masih ada, silakan di chatting, silakan Bapak Ibu. Masih Mungkin ada Pak Samudin, bisa lihat chat, mungkin masih banyak sekali tuh pertanyaan. Saya Iya, saya lanjutkan baca. kalau begitu. ya silakan. Kebetulan saya baca ini dari Fitriani Rashid. Bagaimana strategi pembelajaran daring pada siswa SMK pada mapel yang sifatnya kejuruan, semisal mapel produk kreatif dan kewirausahaan yang menekankan kognitif dan keterampilan. Nah, silahkan Pak Jaja. Oke, langsung ke kewirausahaan saya perlihatkan ini ya. Tadi sudah saya sampaikan bahwa kreativitas itu sangat penting ya. Ini saya perlihatkan bahwa kadang-kadang kita nggak berpikir nggak gimana sih bahwa sebetulnya untuk belajar di kelas ataupun tidak di kelas. Ini saya contohkan ya. Saya sejak tahun 2010, 2009 saya ngajar. Mohon maaf, saya bukan di SMK tapi di di perguruan tinggi ya. Saya ini untuk teoritis bikin role playing. Jadi saya pergunakan keilmuan saya karena saya memang sudah kuliah ini. Jadi saya tidak harus selalu melakukan pembelajaran itu saya sebagai seorang penceramah. Tidak. Biarkan mereka yang menjadi narasumber tutor sebaya. Ini satu ya, role playing ya, kewirausahaan. Dan satu lagi saya minta mereka langsung melakukan analisis dan wawancara mahasiswa. Kalaupun misalnya SMK sama aja, mereka bisa wawancara kan ke mana, ke tukang kerupuk, ke tukang lotek ya, ataupun ke tukang cilok, ataupun pedagang-pedagang. Bagaimana mereka tuh melakukan kewirausahaan sehingga mereka merasakan, oh ternyata wirausaha itu tidak hanya soal modal besar. Iya, ternyata yang paling penting kepercayaan. Kalau sudah dipercaya, maka barang-barang itu nggak usah bayar. Nah ini contohnya ya. Jadi mereka saya minta bikin laporan ini. Ini teorinya mereka tulis ya sesuai dengan yang disampaikan di kuliah. Jadi mereka balik flip class. Jadi mereka menuliskan teori setelah mereka melakukan wawancara, melakukan kegiatan penjualan seperti itu. Jadi ada banyak sekali cara-cara misalnya sehingga dosen-dosen bilang, ini kok dosennya nyuruh jualan ke kelas. Iya, sekarang tuh kalau anak jualan ke sekolah jangan dimarahi. Itu mungkin bagian dari bagaimana mereka hidup mandiri. Berikan kesempatan, nak, kamu kuliah dulu, sekolah dulu ya. Nanti kalau pas istirahat silahkan kamu jualan. Ya, bahkan nanti gurunya membelinya untuk memberi semangat. Nah ini contohnya. Jadi saya minta mahasiswa untuk jualan. Jadi mereka bikin laporannya segala macam, ya. Seperti itu. Iya. Ya, intinya mau beda samalah kalau SMK kan sudah dewasa juga. Hal ini bisa dilakukan. Ini saya ya. Jadi mereka melakukan penjualan-penjualan, ya. Jualannya apa? Ya ini semangat masih belum padan dan sebagainya. Jualannya mungkin saja barang-barang yang tidak usah modal. Apakah menjualkan barang punya orang lain, atau misalnya ikut juga mereka jualan kepada ayahnya, orang tuanya. Dan orang tuanya merasakan bahwa itu adalah gurunya itu memberikan pembelajaran kehidupan bagi mereka. Jadi suka. Malah biasanya orang tua suka kalau ternyata dosen tahu kontekstual antara, jadi tidak hanya teoritis, benar-benar tahu bahwa mereka bisa mandiri. Ini ya contohnya banyak sekali yang saya lakukan. Ini tahun 2010-2009 sudah saya lakukan. Kira-kira itu Bu ya jawabannya. Jadi mengenai praktek pun bahkan kalau TKJ ya itu udah sangat banyak simulator-simulator ya. Kalau kami orang IT itu sudah banyak dengan simulator. Ya bahkan saya kan bekerja di perusahaan penerbangan ya. Tahun 80 saja. Ini dengar ya Bu Bapak ya. Itu kan pesawat terbang itu berhubungan dengan keselamatan. Tahun 90-an saja 80% saat itu kalau seorang pilot ya itu harus pakai pesawat. Kalau belajar mengemudikan pesawat, 20%-nya simulator. Simulator kan e-learning ya, pakai komputer kan. Nah sekarang dibalik, 20%-nya pakai pesawat, 80%-nya game, seperti game simulator. Jadi kalau dipikir nanti kalau motor gimana, mobil gimana? Itu sudah kalau misalnya bikin simulator motor atau mobil, ya. Nanti orang IT ketemu sama orang mesin ya, kalau di TKJ misalnya,
bikin tugas akhirnya seperti itu, dimodali sama sekolah. Kalau enggak mungkin cari investor, ya seperti itu. Sehingga kontekstualnya seperti itu. Karena sekarang pun misalnya roket segala macam, para pilot itu atau para astronot itu belajarnya justru di e-learning, di simulator. Seperti itu. Kira-kira begitu Ibu Bapak. Iya, oke. Terima kasih. Terima kasih. Silakan Pak Samudin. Ya, terima kasih Pak Jaja. Ini ada pertanyaan lagi dari Ismail ya. Setelah dievaluasi dalam BDR dengan daring, peserta didik yang respon hanya 60%. Setelah dikaji saat luring ternyata HP ada, kuota ada, sinyal juga ada. Yang jadi penyebabnya ternyata faktor motivasi semangat yang turun. Bagaimana kiat jitu menurut Pak Bapak untuk meningkatkan motivasi peserta didik dalam BDR melalui daring? Salah satunya Ini adalah dari Pak Parianto ya. Dari Parianto ya? Oke. Iya, Pak Parianto. Oh, dari Silakan, Parianto. Pak Jaja. Oke. Ya, silakan. Ini Bapak Ibu, salah satu contohnya adalah kita harus melakukan ice breaking, mengontrol para siswa itu dengan melakukan ini. Jadi kita memberikan pertanyaan-pertanyaan melalui sarana kuis, ya segala macam, sehingga mereka tuh selalu terbangun. Pokoknya Ibu Bapak sebutkan bahwa kita akan masuk kelas daring, tapi setiap 5 menit sekali kamu harus jawab. Pertanyaan bisa yang lucu, yang ini ya, yang mungkin membuat anak-anak suka. Nah ini contohnya adalah dengan pakai kuis ya. Oh sorry, ini kok kuisnya begini. Jadi artinya bahwa guru tuh harus selalu tahu ya, banyak sekali tahu yang itu bisa kita pakai. Ya ini contohnya saya yang punya ya. Saya bisa langsung menanyakan ini kepada guru ya. Tadi saya nggak pakai ini ya. Bisa pakai Menti dan sebagainya ya. Betulnya kalau misalnya sudah sering ataupun sudah dekat, saya selalu pakai ini ya, selalu pakai kuis-kuis ini. Kenapa? Karena ini adalah sesuatu yang membuat mereka terbangun ya, seperti itu. Ada yang sifatnya ini berbayar, ada yang tidak ya. Banyak ya contohnya. Ada yang pakai misalnya banyak sekali Menti ya. Jadi artinya atau bahkan ibu bapak bisa melakukan misalnya absen secara tiba-tiba. Absennya juga kan bisa kita lihat ya seperti sekarang. Bapak ibu bisa lihat statusnya kan. Oh ternyata anak ini tidak bersuara ataupun misalnya setelah videonya disuruh dihidupkan setiap 5 menit sekali ternyata nggak ada. Nah, mungkin itu bisa salah satu caranya untuk misalnya tolong anak-anak hidupkan ya videonya. Ibu pengen lihat, mereka pasti terkaget-kaget. Gitu. Ya. Dan ini cara-cara ini harus diketahui oleh guru. Jadi jangan ngomong aja terus, nggak bisa. Ya, seperti saya juga, ini saya sedang monitor sebetulnya, Bapak Ibu itu sedang apa? Ya bahkan kalau misalnya saya orang IT ya, kalau saya bisa misalnya tahu aktivitas Bapak Ibu lah ya sedang apa dengan melakukan misalnya remote server dan sebagainya seperti itu. Jadi kira-kira itu Bu banyak tools ya kalau dengan IT itu kita nggak bisa sembunyi ya dengan maksudnya dengan TIK ya. Ini beneran Bu ya ikut 224 padahal baru sehari kemarin ya pengumuman. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah ikut acara ini. Iya, ada Semoga bermanfaat. 230 tadi peserta, tapi karena jaringan kurang bagus, mereka masuk keluar masuk. Terima kasih. Ya, terima kasih. Ini Pak Jaja masih banyak pertanyaan, tapi mungkin bisa dijawab singkat. Ini masih ada sekitar berapa ya 10 pertanyaan lagi. Ada yang mirip-mirip ini. Ada yang mirip-mirip nggak? Iya ada yang mirip-mirip sih Pak. Ya, tapi bisa dijawab singkat. Yang penting disampaikan pertanyaannya biar peserta juga puas. Mangga. Ya. Saya bantu Pak Samudin ya. Ini ada Pak Zusmar Erpin Tulus dari SMKN 1 Senayang, Kabupaten Linggo, Provinsi Kepulauan Riau. Mau tanya bagaimana menyikapi kondisi di mana siswa tidak fokus dan tidak disiplin dalam mengerjakan tugas dengan berbagai alasan. Kemudian pertanyaan dari Bapak Purma Nopiansyah.
bagaimana solusi untuk menambah semangat peserta didik supaya selalu aktif dalam proses belajar di masa pandemi, karena saya merasa semangat peserta didik itu menurun, Pak. Oke, 2 pertanyaan itu mungkin bisa 1 kali dijawab oleh Pak Jaja. Silakan, Oke, Pak. baik Pak. Bu, terima kasih. Bapak merasa bosan nggak mendengar saya? Ibu Indah, menurut Ibu Enggak, bagaimana Ibu mendengar saya? Aman. Enggak Saya menarik ataupun membosankan? menarik, Pak. Banyak motivasinya, saya senang. Oke, ini kan yang ikut tadi Ya, 230 luar biasa. ya. Iya, Sekarang masih bertahan 220, tadi 225, tapi naik turun karena jaringan. iya. Itu adalah pertanda. Jadi, kalau Ibu Bapak ingin diminati oleh para peserta didik, pertama tadi saya bilang, melakukan survei. Keinginan mereka itu apa? Ya, satu. Yang kedua, setelah itu evaluasi. Jadi pada saat di akhir, tanyakan, kekurangan saya apa? Apa yang bisa diperbaiki? Nanti hasil itu dimunculkan kepada mereka. Ya, oke, Bulan, kenapa kamu tidak semangat? Ya, tidak semangat. Habis begini, tapi kan kita sudah setuju. Ini. Tolong, ya, Bulan, kabayan, bantu dia. Beri semangat. Agar saya akan kasih hadiah. Hadiahnya nggak usah selalu uang atau buku, tapi kasih bintang. Kasih bintang. Kelompok 1 bintang 5, karena semangat semua menjawab dengan aktif. Nah ini Ibu Bapak, kreativitas bagaimana penting. Dan itu adalah sekali lagi datang dari kecintaan. Seperti kita mencintai anak kita. Kita kan tahu kalau mencintai anak kan berarti segalanya. Kalau pengen makan nasi goreng, dikasih nasi goreng, kan nggak bisa ya. Tapi kita harapkan dengan cara-cara walaupun daring, oke, anak-anak, Bapak Ibu nih sudah rekam nih, kamu lagi diskusi lagi ini ya, atau sekarang kirimkan diskusi kamu di rumah mengenai materi ini. Mereka suka tuh, ya, selfie, ya. Jadi sekali lagi cara-cara yang tadinya itu kurang menarik bisa sangat menarik. Terima kasih, ya. Oke. Terima kasih Pak Jaja. Ini udah ada respon nih dari peserta. Saya senang, tidak bosan. Harus survei dan evaluasi ya Pak. Siap Ya. implementasikan hasil webinar ini. Oke, banyak ucapan terima kasih nih buat Pak Jaja nih. Sama-sama Ibu Bapak, salam dari Bandung untuk seluruh guru-guru seluruh Indonesia dan juga mungkin Iya. yang dosen. Karena saya ajak dosen juga